지금 3회 경기으로 경기하기 때문에 어느 팀이든 컨디션이 가장 중요하잖아요. 트릭도 홈에서 경기를 하고 우리 자카 대전했고 우리 또한 말레이시아에서 경기하고 자카 대전했고 그런 부분이 모든 팀들한테 상당히 좀 많이 경기 외적인 요소가 많이 부여되기 때문에 힘들 수 있다. 그렇지만 우리 또한 좋은 프로팀하고 멋진 경기 하기 위해서 잘 준비하고 있다. 네, 프로과 아무쪼록 우리 홈에서 좋은 경기, 멋진 경기 보여줄 수 있게 최선을 다하겠습니다. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kemungkinan akan menurunkan pemain inti untuk melawan Thailand pada matchday keempat Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan menjamu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Melawan Thailand, Sintayong kemungkinan akan bermain menyerang. Formasi 4-3-3 kemungkinan akan digunakan pelatih asal Korea Selatan itu. Pemain-pemain yang mengisi line up saat tim Indonesia melawan Kamboja pada laga perdana grup A kemungkinan akan digunakan Sintayong untuk melawan Thailand. Akan tetapi bisa saja mengalami sedikit perubahan. Sintayong bisa menempatkan Nadeo Argawinata di pos penjaga gawang. Ia juga menjadi starter dalam dua laga Timnas Indonesia melawan Kamboja dan Brunei Darussalam. Pada dua pertandingan tersebut, Nadeo bermain penuh. Berlanjut di lini bertahan, Sintayong diprediksi akan memainkan Pratama Arhan di bek sayap kiri dan Asnawi Mangkualam di bek sayap kanan. Dua bek tengah kemungkinan akan menjadi milik Jordi Amat dan Fahrudin Arianto. Di lini tengah, tiga pemain yang bisa dipasang sebagai starter adalah Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Mark Klok tampil bagus dalam dua laga awal. Ia sudah mencetak 1 gol di Piala AFF 2022. Begitu pula Marcelino yang bermain apik dengan membuat assist untuk gol Witan Sulaiman ke gawang Kamboja. Sementara Ricky Kambuaya perannya juga baik untuk memberi dukungan di lini depan. Lini depan, tiga pemain yang kemungkinan dipasangkan adalah Witan Sulaiman di sisi kiri, Ilya Spasojevic di tengah, dan Egy Maulana Fikri di sebelah kanan. Ketiganya sudah mencetak gol di Piala AFF 2022. Egy Maulana sudah mencetak 2 gol, sementara Witan dan Spaso masing-masing mencetak 1 gol. Dari prediksi susunan pemain tersebut, ada 4 nama yang diwaspadai oleh pelatih Thailand, Manu Polkitt. Dia mewaspadai Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers sebelum pertandingan pada hari Rabu kemarin. Soal cepat-cepatan mencapai 25 gol di bawah kepelatihan Pep Guardiola, Erling Haaland lebih dahsyat dibandingkan Lionel Messi. Aksi hebat Erling Haaland menghiasi kemenangan 3-1 Manchester City atas Leeds United pada matchday ke-17 Liga Inggris musim 2022-2023. Striker timnas Norwegia itu mengukir brace untuk membantu timnya meraih 3 poin di Elland Road pada hari Kamis dini hari tadi. Gol pertama Haaland tercipta pada menit ke-51 setelah memaksimalkan umpan dari Jack Grealish. Pada laga Leeds versus Man City dini hari tadi, Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64. Berkat golnya tersebut, ia pun mengukir rekor fantastis. Haaland menjadi pencetak 20 gol tercepat di panggung Liga Inggris dengan 14 partai. Dia mengungguli Kevin Phillips dengan 21 penampilan, kemudian Andy Cole dengan 23 penampilan, dan Ruud van Nistelrooy dengan 26 penampilan. Tak hanya itu, Erling Haaland juga menjadi man of the match dalam pertandingan Leeds United melawan Manchester City.
Satu gol Man City lainnya dicetak oleh Rodri Hernandez, sedangkan Leeds United dicetak oleh Pascal Struijk. Torehan tersebut menjadi gol ke-25 Haaland dalam semua kompetisi selama dilatih Pep Guardiola di The Citizens. Sang bomber menjalani 20 pertandingan untuk mencapai jumlah tersebut. Dari seluruh pemain binaan Guardiola, Haaland menjadi pemain yang mampu menyentuh 25 gol dengan durasi tercepat. Bahkan anak kesayangan Pep, yaitu Lionel Messi, memerlukan 28 laga untuk menggapai jumlah gol serupa semasa di Barcelona. Pep Guardiola sangat bangga akan aksi Erling Haaland pada laga tersebut. Dia bisa memastikan Haaland dapat mencetak lebih banyak gol lagi untuk Manchester City. Kita beralih ke informasi lainnya. Fans Manchester United punya cara unik untuk move on dari Cristiano Ronaldo. Mereka mengubah lirik chant FIFA Ronaldo menjadi FIFA Garnacho. Fans Manchester United pun terlihat sudah melupakan Ronaldo. Hal itu diperlihatkan ketika Manchester United menyambut Nottingham Forest di Old Trafford pada laga pekan ke-17 Liga Inggris musim ini pada hari Rabu. Laga berkesudahan dengan skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United tersebut. Supporter Setan Merah mengubah lirik chant FIFA Ronaldo menjadi FIFA Garnacho. Chance itu mulai berkumandang saat Alejandro Garnacho masuk pada menit 65 untuk menggantikan Anthony. Garnacho sendiri saat ini dianggap oleh fans Manchester United sebagai pemain muda yang menjanjikan. Pasalnya, dalam laga terakhir Manchester United sebelum jeda Piala Dunia 2022, junior Lionel Messi di timnas Argentina itu berhasil mencetak gol debutnya di Liga Inggris ke gawang Fulham. Tak hanya menjadi gol debut, torehan Garnacho juga memastikan kemenangan 2-1 Manchester United atas Fulham. Sebelum itu, Garnacho menjadi pahlawan kemenangan ketika membantu Manchester United menekuk Real Sociedad dalam matchday pamungkas grup E Liga Eropa musim 2022-2023. Dia mencetak gol kemenangan 1-0 Manchester United atas Sociedad. Diketahui Ronaldo sudah bukan lagi pemain Manchester United. Superstar timnas Portugal itu berpisah dengan Setan Merah di tengah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Manchester United mengambil sikap untuk menyudahi kontrak Ronaldo setelah sang mega bintang melakukan wawancara kontroversial dengan jurnalis asal Inggris Piers Morgan. Pasalnya, dalam wawancara tersebut, CR7 membongkar bobrok Manchester United dan menyeret berbagai pihak, termasuk sang pelatih Erik ten Hag. Manchester United dalam misi mencari pengganti Cristiano Ronaldo meskipun Marcus Rashford sedang on fire. Dua striker legendaris Liga Inggris, Alan Shearer dan Michael Owen, menilai Rashford belum mumpuni sebagai pengganti CR7. Rashford dianggap belum memenuhi syarat sebagai penyerang utama Manchester United yang diharapkan dapat mengoleksi 20-an gol semusim. Manchester United dibilang masih harus mencari sosok predator gol yang berposisi penyerang di tengah sepeninggalnya Cristiano Ronaldo.
Di sisi lain, mereka juga memuji performa positif yang sedang dilakoni oleh Rashford ketika kondisi fisiknya berada dalam standar prima. Dalam 7 penampilan teraktual bagi klub dan tim nasional, penyerang berusia 25 tahun itu mencetak 5 gol. 3 butir lahir di Piala Dunia 2022 saat timnas Inggris berjumpa Iran dan Wales, sedangkan 2 gol sisanya menggetarkan jala Burnley serta Nottingham dalam 2 penampilan beruntun. Mantan tandem Shearer di timnas Inggris yaitu Michael Owen sependapat bahwa Marcus Rashford lebih efektif jika dimainkan sebagai penyerang sayap. Namun, apa yang masih dibutuhkan Manchester United adalah sosok penyerang tengah, bomber kelas predator nomor 9 yang menjadi muara serangan dan penjamin banyak gol. Owen dan Shearer kompak menyarankan Manchester United agar berburu penyerang tengah mumpuni guna melengkapi kepingan tim. Mereka memang punya Anthony Martial, tetapi konsistensinya dalam bermain sebagai bomber utama masih dipertanyakan. Rashford memiliki catatan terbaik 17 gol dalam semusim Liga Inggris pada 2019-2020. Performanya sempat menukik tajam tahun lalu, tetapi Rashford kelihatannya menemukan senyum lagi sejak Erik ten Hag datang. Di bawah pengawasan pelatih asal Belanda, Rashford mencetak 10 gol dalam 21 partai lintas kompetisi. Meski demikian, performa seperti itu dinilai belum cukup jika Manchester United ingin mencapai level standar elit seperti Manchester City. Real Madrid tidak tertarik untuk memboyong Cristiano Ronaldo meski sang pemain sedang menganggur pasca pemutusan kontraknya dengan Manchester United. Ada 4 alasan yang membuat Los Blancos enggan merekrut kembali Ronaldo menurut Sportskeda. Pertama, Real Madrid enggan merekrut Ronaldo karena umur sang pemain sudah terhitung tua. Tahun ini Ronaldo berusia 37 tahun. Sementara itu dipastikan juga Ronaldo tidak sejalan dengan misi Los Blancos. Misi Real Madrid adalah merekrut pemain-pemain muda. Yang kedua, kualitas Ronaldo sudah menurun sehingga Los Blancos enggan merekrutnya. Seperti diketahui, Ronaldo hanya mencetak 3 gol untuk Manchester United dalam 16 penampilan di musim 2022-2023. Dia juga mencetak 1 gol di Piala Dunia 2022 dalam 5 pertandingan untuk timnas Portugal. Yang ketiga, alasannya adalah Real Madrid tidak ingin CR7 merusak warisan apinya seperti yang dilakukannya di Manchester United. Bersama Real Madrid, Ronaldo sukses mencetak 450 gol dan meraih 15 trofi. Keempat, gaji Ronaldo yang terlalu tinggi telah membuat Real Madrid mundur untuk merekrutnya. Sebelumnya, Manchester United secara mengejutkan mengumumkan bahwa mereka melepas Ronaldo pada 23 November 2022. Dalam pernyataannya, Manchester United melepas Ronaldo dengan kesepakatan bersama dan berterima kasih atas kontribusinya selama membela klub. Di sisi lain, Real Madrid justru terus melancarkan usaha untuk mendatangkan pemain baru di Januari atau musim panas mendatang. Setelah memastikan kehadiran pemuda Brasil, Endrick, Madrid kini tertarik untuk mendatangkan bek Kanada dan Bayern Munchen, yaitu Alphonso Davies. Namun, Alphonso menjadi proyek jangka panjang Madrid. Klub berjuluk Los Blancos ini ingin mendatangkan bek Kanada itu pada 2024 saat kontraknya tersisa 1 tahun di Bayern Munchen.
Gelandang timnas Belanda Cody Gakpo resmi bergabung dengan Liverpool. Cody Gakpo mengatakan bahwa The Reds merupakan klub yang sempurna untuk meningkatkan potensi besarnya sebagai pemain sepak bola. Sebelum bergabung ke Liverpool, ia merupakan pemain incaran Manchester United. Lantas, siapakah sosok Cody Gakpo? Dilansir dari laman resmi Liverpool, Cody Gakpo telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub pada Rabu kemarin dan resmi akan menyelesaikan transfernya dari PSV Eindhoven pada awal jendela transfer Januari mendatang. Striker timnas Belanda tersebut juga telah resmi diperkenalkan oleh The Reds sebagai pemain baru mereka melalui media sosial dan laman resmi klub pada Kamis dini hari. Gakpo melakukan pemeriksaan medis di pusat pelatihan Aksa, di mana dia disambut oleh rekan setim dan staf pelatih barunya sebelum diwawancara tentang kepindahannya tersebut. Gakpo juga menyebutkan tentang ambisi dan alasannya memilih Liverpool, yaitu untuk menggali potensi yang dia miliki dan membantu klub mencapai momen indah untuk tahun-tahun mendatang. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sangat senang ketika mengetahui Gakpo resmi menjadi anak buahnya. Klopp juga menyebut kalau dirinya sebenarnya sudah lama mengincar Cody Gakpo untuk direkrut ke Liverpool. Setelah melalui perjuangan panjang, The Reds akhirnya mampu mendapatkan tanda tangan winger berusia 23 tahun tersebut. Cody Gakpo mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola dengan masuk ke klub PSV Eindhoven Y pada tahun 2015. Pada musim 2015-2016, Cody bergabung dengan PSV Under 17. Lalu pada musim 2016-2018, dia masuk skuad PSV Under 19. Pada 2018, pemain Belanda tersebut berhasil menembus skuad senior PSV Eindhoven. Kemudian pada ajang Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar, ia turut menjadi bagian dari skuad timnas Belanda. Cody Gakpo dipercaya untuk mempertajam lini serang timnas Belanda. Bahkan dia mampu membawa timnas Belanda untuk maju ke babak 16 besar. Kemenangan Paris Saint-Germain atas Strasbourg pada pekan ke-16 Ligue 1 atau Liga Prancis musim 2022-2023 diwarnai kartu merah yang didapat oleh Neymar. Pertandingan PSG versus Strasbourg yang berlangsung di Stadion Parc des Princes pada Kamis dini hari tadi berakhir dengan skor 2-1. Marquinhos menghadirkan berkah sekaligus spektakel bagi tim tuan rumah setelah menjebol gawang lawan sekaligus mencetak gol bunuh diri. Dua gol yang mengantarkan PSG meraih kemenangan dan mendapat tambahan 3 poin dicetak oleh Marquinhos pada menit ke-14 dan penalti Kylian Mbappe pada menit 96. PSG beruntung memiliki Kylian Mbappe yang muncul sebagai pahlawan lewat sebuah gol larut pada masa injury time. Kartu merah Neymar pun menjadi bumbu dalam pertarungan kali ini. PSG harus bermain dengan 10 pemain setelah Neymar mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-62. Wasit memberikan kartu kuning kedua untuk Neymar setelah dianggap pemain Brasil itu melakukan diving di kotak penalti Strasbourg. Pertandingan nyaris tuntas dengan skor imbang sampai PSG mendapatkan hadiah penalti pada injury time babak kedua. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menyelesaikan tugasnya dan memastikan kemenangan PSG 2-1 atas Strasbourg. Hasil ini membuat Les Parisiens tokoh di puncak klasemen
Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here are the complete news. The first news is the new look of Transjakarta bus stop after being revitalized. The Tosari Transjakarta bus stop in DHI roundabout area, Road Sudirman Tamrin, Central Jakarta, was reopened by the management after being revitalized. Residents can again use the Tosari Transjakarta bus stop. Transjakarta Corporate Technical and Digital Director Muhammad Indrayana said that the revitalization of the Tosari Transjakarta bus stop will be carried out from April 14 to December 26, 2022. Based on monitoring at the location, the bus stop building, which is close to the welcome statue, is back in operation. It can be seen that the futuristic design of the Tosari bus stop, with its shape resembling a Christ shape, looks majestic and seems to be dividing route Sudirman Tamrin in the HI roundabout area Jakarta. After the revitalization, it can be seen that the Tosari bus stop, which originally consists of only one floor, has now become two floors with a pavilion on the second floor that leads to the welcome statue at the Hotel Indonesia roundabout. Tosari stop are also equipped with facilities such as toilets, retail, prayers room, and special lanes for disabilities. It is known that the Tosari Transjakarta bus stop is one of 46 bus stops in the DKI Jakarta area that have been revitalized by spending a budget of up to 600 billion rupiah. The next news is how to online motorcycle taxi anticipate extreme weather in Jakarta. The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency warns of the potential for extreme weather up to major storm in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi area from Wednesday to 28th of December 2022 until early 2023. Even the provincial government of DKI Jakarta has urged companies in the capital city to enforce work from home for their employees from Wednesday the 28th of December until the end of 2022. Responding to this, an online motorcycle taxi driver roughly admitted that he was worried about the potential for disaster in the capital city starting last Wednesday. Because every day he works on the highway, which must face many risks. Rafli still has to leave the house to make a living. He has experienced disasters such as floods while working as an online motorcycle taxi driver. He has prepared various preparations to deal with potential disaster-prone areas in Jakarta, both during earthquakes and floods. Rafli hopes that the DKI provincial government will have a solution in anticipating potential natural disaster in Jakarta. The next news is crocodile's appearance on the Antibar Bridge shocked the resident of Mempawah. The residents of Mempawah were shocked by the appearance of a crocodile with a size of more than 2 meters in the Mempawah River. To be precise, on Adiwijaya Road, Antibar Village is Mempawah District, Mempawah Regency, West Kalimantan, or when descending the Antibar Bridge this morning Wednesday on the 28th of December 2022. Crocodile's appearance in the middle of the Tyrol Road suddenly made a spectacle for residents who packed Route Adiwijaya Antibar Village. The Mempawah Regional Disaster Management Agency, together with Animal Rescue and local residents, joined together to try to catch the crocodile that suddenly appeared and shocked the resident. Even the team of crocodile handlers also put chicken bait around the crocodile fishing grounds, but this fee was ignored. The team was not discouraged in finding and capturing the crocodile in order to provide a sense of security to the local community.
As a result, the search yielded result at around 10 to 10 a.m. The crocodile, which caused a commotion among the people, was caught and evacuated to the Regional Disaster Management Agency's car. Furthermore, the crocodile was taken by team to a safe place for further action. It was seen that the members of the Mempawah Resort Police Traffic Unit were also present to regulate traffic because there were about 100 residents who packed the location where the crocodiles appeared. So that the presence of the Mempawah Resort Police Traffic Unit also provides traffic management. The next news is illegal villa in Bogor turned down. The Bogor Regency Civil Service Villas Unit, together with elements of Bogor Regency Regional Communication Forum and PTPN, conducted a raid on an unlicensed building in the Sukagali Village area, Megamendung District, Bogor Regency, on Tuesday, the 27th of December 2022. The unlicensed building is in the form of a greenhouse farm in which there is cultivation of flowers than vegetables, which stand on state-owned land managed by PTPN. Cecep Imam Nagari said that the land area in the area is 5 hectares with a building area of 15,000 square meters. According to him, the control process has gone through a mechanism that is in accordance with a loan process. Warnings have been issued, but the building is still operating. Apart from controlling the greenhouse building, his party is also controlling unlicensed villa buildings in the Megamendung area. The demolition was carried out because the owners could not show administration related to permits. The next news is President Jokowi visits the relocation house for flood victims in Bima. The President of Republik Indonesia, Joko Widodo, is planning to visit Bolo District, Bima Regency. The visit of the #1 person in Republik Indonesia became the umpteenth visit to the land of Mojo after previously visiting the Bima city area. According to the schedule, it is planned that the President will arrive on the 28th of December 2022. Currently, said the regional secretary, his party is preparing everything to welcome the #1 person in Indonesia. Banners and welcome banners have been prepared and installed in several places. Asked about the location of the visit, the regional secretary revealed that the President would visit the relocation house for flood victims and the Silam Market in Bolo District, Bima Regency. The President's visit to the relocation house to ascertain whether the residence has been used by flood victims or not. The regional secretary admitted that the construction of relocation houses, which totaled more than 200 units, did not encounter any problems. Likewise, with the Silam Market stalls, which were carried out according to regulation and completed on time, traders have used them at this time. The regional secretary hopes that the people will welcome to the President, who is familiarly called Jokowi, with joy. The next news is a tree fell on a resident's house in Klaten. The tree fell on a house in Morangan Hamlet, Sidowarno Village, Wonosari District, Klaten Regency. As a result, 6 people who were in the house fled. The owner of the house, Marimin, said that at the time of the incident, there were only his daughter and grandson at home. The tree hit the roof of the house, so the house was badly damaged. Sidowarno Urban Village head Joko Sumarno said that previously the village administration through the Rukun Ansori had tried to contact the owner of the house to immediately cut down the fallen tree. The secretary of the Klaten Regional Disaster Management Agency, Nur Cahyo, appealed to residents to always be on the lookout for a disaster. Currently, the house has been cleaned by MTA volunteers, and local residents have been observed working together to renovate Marimin's house. The last news is the head of a bank branch office is suspected of embezzling money. The head of a branch office of one the
one of the South Halmahera National Bank's Rifai Samuel was reported to the South Halmahera Resort Police North Maluku regarding allegation of embezzlement of customer money worth hundreds of millions of rupiah. The report was submitted to the Criminal Investigation Unit of the South Halmahera Resort Police on Tuesday, the 27th of December 2022, where the customer who reported it was the head of Awang Goa Village, Balchan District, named Sudarmin Soleiman. The report stemmed from a problem managing the disbursement of phase 3 of the 2022 Awang Goa Village Fund at the National Bank on Monday, the 20th of December. To TribunTernate.com, the attorney for the head of Awang Goa Village, Derman Sukianto, revealed hundreds of millions money that has been validated at the bank to be disbursed, but oddly enough, the money was not there or was not received. His client, he said, was only given an account book proof of application and validation from a bank in South Halmahera when disbursing the village fund. Therefore, his party reported the head of the bank regarding the alleged criminal act of embezzlement. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, and TikTok @Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, jalani sidang lanjutan kasus Dito Mahendra dan juga Nikita Mirzani pakai penyangga leher. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis 28 Desember 2022. Berbeda dari biasanya, kali ini Nikita Mirzani menggunakan penyangga leher ketika menjalani sidang. Saat ditanya soal fungsi penyangga leher yang digunakan, Nikita sempat bergurau. Sebelumnya Nikita diketahui yang akrab disapa Nyai itu mengalami masalah pada bagian leher. Ia pun harus melakukan terapi rutin selama mendekam di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Serang. Bahkan Nikita juga mengaku harus melakukan operasi dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Dr. Omad Arhasibullah SPOT Spine ahli yang menangani Nikita Mirzani di RSUD Derajat Purnawigara Serang turut hadir dalam persidangan. Ia mengungkapkan kondisi yang dialami ibu 3 anak tersebut. Berikut keterangan dari Dr. Omad. Pada saraf leher. Jadi kalau penjelasan awamnya itu ada peradangan pada bantalan tulang leher 5 dan 6 yang menyebabkan bantalan itu rusak sehingga menyebabkan penjepitan saraf pada saraf leher, terutama cabang ke 5-6 ya. Nah, resiko yang terringan sebenarnya nyeri dan kelemahan ya. Resiko terberatnya adalah kelumpuhan karena jepitan saraf itu. Nah, kenapa peradangan itu bisa terjadi? Dari hasil pemeriksaan laboratorium itu kita dapatkan ada kecurigaan adanya penyakit autoimun. Autoimun itu penyakit gangguan kekebalan tubuh pada Nikita ya. Jadi kelihatannya dulu pernah Nikita itu pernah ada infeksi gitu ya. Kemudian sudah reda, tapi timbul lagi infeksi itu dan reaksi imunitas atau kekebalan tubuh Nikita itu
melawan infeksi yang berulang itu seperti penyakit autoimun atau salah satu contoh autoimun itu seperti lupus ya. Tapi itu peradangan pada bantalan leher, sehingga timbul lagi gangguan atau peradangan pada bantalan leher itu bisa jadi karena banyak hal. Salah satunya adalah stresor psikis. Gitu. Makanya dari kemarin kita kemarin kan saya konsulkan rujuk ke ke rumah sakit di Premier Bintaro itu untuk second opinion. Jadi ada teman sejawat saya juga, kolega saya, senior saya, Dr. Lutfi, juga menyarankan hal yang sama. Jadi, memang kan kita sudah mulai pemberian terapi ya, obat-obatan, fisioterapi, tapi kan responnya kelihatannya kurang bagus ya. Jadi mungkin pilihan terakhir adalah tindakan operatif. Apa yang akan kita lakukan tindakan operatif itu adalah dengan mengganti bantalan yang rusak itu dengan bantalan buatan. Nah, kenapa bisa dilakukan begitu? Karena ya itu untuk mencegah resiko kelumpuhan yang bisa terjadi kapan saja gitu. Nah, untuk mencegah kejadian yang tidak kita inginkan itu sementara kita pasang penyangga kan. Penyangga yang namanya soft polar brace, polar neck pada penyangga leher itu untuk mencegah nyeri makin memberat, kemudian mencegah adanya resiko terburuk tadi. Jadi sebenarnya dia bisa dirawat atau ya kalau untuk tindakan operatifnya kan harus dirawat ya. Terus untuk suratnya Untuk suratnya iya. Nah itu kan bahasa medis ya. Jadi bahasa medis itu kan artinya gini. Kalau tadi saya baca kan kalau ada keadaan yang sangat mendesak baru dibutuhkan untuk dirawat. Artinya gini. Sekarang ini kejadian kelumpuhan itu belum terjadi. Tapi resiko kelumpuhan kan bisa. Oke. Dok, prosesnya penyembuhan berapa lama dok? Kalau operasi? Perkiraan? Kalau dilakukan operasi mungkin 2-3 minggu. Tapi perawatannya itu fisioterapi bisa berbulan-bulan. Saya bikin dulu ya. Oke. Dok, dari sakit apa? Jadi dokter apa? Peradangan pada saya Dr. Omad, spesialis ortopedi konsultan tulang belakang. Sakitnya peradangan Peradangan pada bantalan sendi tulang belakang. gara-gara Berita selanjutnya, kabar duka datang dari Pak Ogah yang dimakamkan di TPU Jatisari Bekasi setelah sholat zuhur. Abdul Hamid alias Pak Ogah yang dikenal dalam serial Boneka Si Unyil akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jatisari 1, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 29 Desember 2022. Pak Ogah meninggal dunia di rumah sakit di Bekasi pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Saat ini, jenazah Pak Ogah disemayamkan di kediamannya di Jati Asih, Bekasi. Sebelum meninggal dunia, Pak Ogah berjuang melawan penyakit penyumbatan darah di bagian otak. Sejak awal tahun 2022, Pak Ogah sudah menderita sakit. Dia juga dirawat di rumah sakit karena kondisinya menurun akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Keponakan Pak Ogah, Herma, mengatakan pamannya ini juga mengalami penyumbatan di otak. Pak Ogah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam ruangan khusus dan tidak bisa dibesuk siapapun. Berikut wawancaranya. Sampai orang baik tiba-tiba kamu ibu bisa tahu BPJS jadi sampai nanti masih mirip dalam seminggu banyak banget gitu. Kadang-kadang saya bikin
itu masih transfer boy kita jadi untuk hari Berita selanjutnya, Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit usai jatuh di toilet, diduga alami pendarahan otak. Kabar kurang menyenangkan terkait pembawa acara Indra Bekti. Indra Bekti dikabarkan dilarikan ke rumah sakit pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Manajer Indra Bekti, Roy, telah mengkonfirmasi kabar tersebut. Roy juga membenarkan bahwa Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit karena ada gejala pendarahan di otak. Roy menjelaskan bahwa saat ini Indra Bekti belum diambil tindakan. Roy juga mengungkapkan Bekti dilarikan ke rumah sakit saat siaran salah satu stasiun radio hari ini. Berikut wawancaranya. Kak Indra seperti apa perkembangan? Kalau udah stabil aku baru bisa ngomong supaya teman-teman dapat gambarnya baik, terus infonya juga jadi nggak salah. Jadi sekarang mungkin mau fokus dulu kameranya kalau emang udah oke, ada yang ketutup atau enggak. Udah oke. Ya oke. Oke, Tendi. Ya, jadi aku mau bilang terima kasih karena teman-teman datang ke sini dan mudah-mudahan bisa menginformasikan berita yang tepat ya, karena hari ini aku dapat berita tuh kayaknya orang simpang siur menginformasikan tentang sahabat aku Bekti gitu. Jadi mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup, tapi sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur, tapi sepertinya sudah pingsan gitu. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk, sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun, ini udah nggak bangun. Gitu. Nah, akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepat ya gitu. Jadi akhirnya Bekti dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nah, setelah tadi aku nyampe ketemu sama Cipta, memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah. Jadi udah kena ke batang otak. Ya, jadi saat ini sih memang sudah dilakukan tindakan operasi. Cuman ya mungkin nanti kalau sudah selesai biar dari rumah sakit yang mungkin akan menjelaskan secara medis gitu. Jadi paling tidak pada saat ini cuman minta doa aja ya. Di ulang tahunnya Bekti ini supaya Bekti bisa sembuh. Amin. Gitu, jadi ya minta bantuan teman-teman juga bahwa supaya nggak ada kesimpang siuran informasi yang aneh-aneh gitu, karena kasihan di saat dia lagi sakit dapat info yang nggak baik kan nggak menyenangkan. Jadi mudah-mudahan hari ini operasinya berjalan dengan lancar supaya Bekti bisa kembali pulih gitu. Kalau untuk diagnosanya atau keputusannya Bekti sakit apa, aku nggak berani untuk menyampaikan karena keputusan semua dari pihak rumah sakit gitu. Cuman ya pada saat ini memang kondisinya Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak ya Cipta ya.
Tapi Gitu. kayak sakitnya sendiri udah berapa minggu? Ya Kak, ya karena kita sering bareng gitu kerja gitu. Memang Bekti itu sering banget ngeluh pusing gitu. Terus memang Bekti ada darah tinggi sih ya Cipta ya. Ada hipertensi, ada obat yang mesti diminum ya mungkin ada lupa dikit lah kalau buat minum obat gitu. Tapi ya paling tidak ya memang mungkin badannya capek aja kali untuk bisa menahan itu gitu. Jadi akhirnya yang nggak enak terjadi di hari ini gitu. Puncaknya. Tapi sekarang sedang sadar atau lagi dilakukan tindakan Lagi ada operasi? tindakan operasi sekarang dari tadi siang ya Cipta ya. Siang. Mulai operasi itu tadi jam setengah 1 siang. Ya. Sampai saat ini sudah selesai untuk operasi pertama, kemudian lagi ada tindakan selanjutnya. Berarti dijadwalkan 2 kali operasi? Iya. Ada kemungkinan demikian karena mungkin bukan tindakan yang mudah ya gitu. Jadi kayak mesti step by step. Cuman yang pasti yang pertama tadi udah sedang dilakukan maksudnya. Berita selanjutnya, Dito Mahendra mangkir sidang lagi. Kuasa hukum Nikita Mirzani tuding jaksa berbohong. Dito Mahendra kembali mangkir dari sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terdakwa kasus Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis 29 Desember 2022. Jaksa penuntut umum menyebut Dito sedang menjalani perawatan di Malaysia. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menurut JPU telah berbohong perihal Dito Mahendra dirawat di Malaysia. Bahkan pihaknya mengklaim punya bukti Dito tidak di Malaysia dan ia menyebutkan bahwa surat keterangan yang disampaikan JPU tidak jelas karena hanya menyampaikan mengenai tanggal Dito ke Malaysia, yakni 28 Desember. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa Dito Mahendra saat ini sedang di Singapura, bukan di Malaysia. Berita terakhir datang dari Adinda Thomas yang ingin rehat pada 2023, ingin naik gunung hingga diving. Aktris Adinda Thomas ingin rehat pada bulan Februari 2023. Perempuan berusia 29 tahun itu ingin menghabiskan waktunya untuk naik gunung hingga menyelam. Adinda Thomas bersyukur ada banyak hal baik yang bisa ia rasakan sepanjang 2022. Setelah pemutaran KKN di Desa Penari, Lowi Dono Luwih Medeni, Adinda Thomas akan sibuk dengan berbagai kegiatan promosi. Berikut wawancara dengan Adinda Thomas. Mengerti kenapa kemarin ada adegan-adegan yang dikorasi. Tadi kan terakhirnya kayak ada sosok baru lagi nih, Dinda. Itu gimana sih, kita kan ada ini apa ya gitu? Sosok baru lagi itu ada karakter orang tua aku di ibu aku yang diperankan oleh Lydia Kandel. Ada kamu ngikutin syuting baru berarti di sini apa gimana? Iya. Berarti ketemu ini baru lagi. Ada beberapa orang yang syuting lagi tambahan scene. Salah satunya aku sama Fajar Nugrah dan juga Tante Lydia Kandel dan beberapa teman yang lainnya. Jadi kayak udah nonton kan? Udah. Yang pertama sama Mbak Lydia Kandel ini pertama kali kamu ketemu di film atau gimana? Pertama kali syuting bareng, tapi kayak kalau ketemu sempat beberapa kali ketemu. Kak Dina boleh update tahun baru ya? Iya, kalau tahun baru. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 29 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Kota Solo memiliki banyak tempat wisata kuliner yang patut untuk dicoba. Namun satu yang tak boleh terlewatkan adalah es bingsu Korea, Tribuners. Warung dessert yang satu ini sempat viral di media sosial TikTok karena memiliki varian yang unik. Selain itu, harga yang ditawarkan juga sangat ramah di kantong. Dan untuk mengetahui menu yang ditawarkan di es bingsu Korea, kita sudah tersambung dengan rekan Ambar dari Tribun Travel. Silakan rekan Ambar. Oke, buat Tribuners yang sedang liburan ke kawasan Keraton Surakarta, tidak ada salahnya mencicipi dessert khas Korea. Nah, dessert khas Korea ini sempat menjadi viral di TikTok dan juga ramai dikunjungi oleh pembeli. Lokasinya ada di kawasan Keraton Surakarta, tepatnya di Jalan Sasono Mulyo, Baluarti, Solo, Jawa Tengah. Nama tempatnya adalah es bingsu Korea. Nah, dari kejauhan nih Tribuners, tempatnya sendiri hanya berupa tenda biru dengan tulisan es bingsu Korea. Nah, jika dilihat lebih dekat, kamu akan menemukan ada mesin pembuat bingsu dengan beberapa kursi dan juga meja yang ada di sekitarnya. Nah, sekilas es bingsu ini tuh mirip seperti es serut, namun yang membedakan itu adalah tekstur dan juga rasanya. Nah, es bingsu Korea sendiri terbuat dari campuran susu, kemudian gula cair dan juga perasa. Nah, bahan tadi itu dimasukkan ke dalam mesin yang didatangkan khusus dari Korea. Nah, mesin inilah yang kemudian menciptakan es bingsu. Nah, es bingsu ini disajikan dengan tambahan es krim dan juga wafer. Nah, untuk rasanya sendiri ada 7 varian rasa yang disediakan oleh es bingsu Korea, yakni mulai dari red velvet, kemudian ada juga vanilla, coklat, strawberry, mocha, kemudian ada matcha dan juga kopi. Nah, untuk rasanya sendiri tidak terlalu manis dengan tekstur yang lembut dan juga menyegarkan. Nah, untuk Tribuners yang ingin memesan juga cukup mudah. Tribuners yang datang bisa langsung mengambil nomor antrian yang sudah disediakan dalam sebuah kotak yang sudah disediakan di depan es bingsu Korea. Kemudian setelah diambil, lalu bisa dicatat berapa nomor antriannya, kemudian juga langsung pesan menu apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya tinggal menunggu pesanan yang tersedia. Nah, untuk harganya sendiri, semua varian dari es bingsu Solo sendiri dihargai cuma 10.000 saja. Nah, es bingsu Solo ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. Baik rekan Ambar dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, ada banyak objek wisata menarik di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Satu di antaranya ada Monumen 4 Marga atau yang banyak disebut sebagai Patung Megopak, Tribuners. Sesuai namanya 4 Marga, patung tersebut memiliki 4 wajah yang merupakan lambang marga, yakni marga Suai Umpu, marga Buai Bulan, marga Aji, dan marga Tegamoan. Dan untuk melihat lebih detail tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Chandra Wijaya dari Tribun Lampung. Silakan rekan Chandra. Ya, baik Ariska, terima kasih. Baik Tribuners, untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri memiliki beberapa objek wisata yang cukup unik dan menarik yang patut dikunjungi. Salah satunya objek wisata Monumen 4 Marga atau sering disebut sebagai Patung Megopak. Sesuai namanya 4 marga, patung tersebut memiliki 4 wajah yang merupakan lambang marga Suai Umpu, marga Buai Bulan, marga Aji, dan marga Tegamoan. Seluruh marga itu menjadi inspirasi dibangunnya sebuah monumen 4 marga tersebut. Dibangunnya sejak tahun 2016 lalu oleh kepemimpinan mantan Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad. Monumen dengan tinggi berkisar 15 meter dengan panjang berkisar 40 meter itu memiliki lokasi yang cukup strategis untuk dijangkau. Lokasi tersebut terletak di wilayah Tiuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Selain kental dan akan budaya yang ada, monumen 4 marga tersebut juga memiliki relief yang sangat detail dan menarik. Sehingga tidak salah tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi para pengunjung untuk singgah, untuk sembari berfoto dan melepaskan waktu untuk istirahat sejenak usai berkendara. Bahkan lokasi ini menjadi tempat yang banyak diminati oleh para pengunjung, baik dalam maupun daerah luar. Begitu, Ariska. Baik rekan Chandra Wijaya dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, dalam rangka Lovely Desember, Pemkab Tanah Toraja menggelar Pesona Kopi Toraja. Dalam acara ini, UMKM dari 19 kecamatan di Tanah Toraja mengelola kopi, mulai dari sangrai atau roasting hingga pengepakan atau packing Tribuners. Pasalnya, acara yang diselenggarakan selama 2 hari ini dari tanggal 28 hingga 29 Desember 2022 digelar untuk mencari olahan kopi terbaik. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Freddy Samuel dari Tribun Toraja. Silakan rekan Freddy. Iya, selamat sore Ariska dan selamat sore Tribuners. Di video ini menjelaskan terkait rangkaian kegiatan Lovely Desember di mana diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Art Center Pasar Seni Makale. Di lokasi tersebut ada 19 stand yang terdiri dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Toraja, di mana masing-masing kecamatan mempunyai ciri khas kopi yang berbeda-beda. Walaupun kopinya kopi Toraja, tapi beberapa faktor yang membedakan tiap-tiap kecamatan, mulai dari faktor letak ketinggian dan juga kelembapan udara di masing-masing kecamatan. Nah, terlihat di video ini beberapa hasil dari kopi dari tiap-tiap kecamatan UMKM sendiri yang di packing masih secara manual. Jadi kegiatan ini Pesona Kopi Toraja juga melibatkan penyuluh-penyuluh perkebunan yang ada di 19 kecamatan dan juga akan dinilai, jadi ada dewan jurinya Tribuners. Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan kegiatan Pesona Kopi Toraja yang merupakan rangkaian kegiatan dari Lovely Desember. Seperti itu, Ariska. Saya kembalikan ke Ariska. Baik rekan Freddy Samuel dari Tribun Toraja, terima kasih atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jelang tahun baru, Malalayang Beach Walk menjadi salah satu tempat wisata yang banyak diserbu wisatawan. Tak sedikit pula wisatawan dari luar Manado yang turut membanjiri kawasan wisata ini, seperti dari Tomohon, Amurang, hingga Tanah Wangko, Tribuners. Di tempat wisata ini, mereka tampak asyik menikmati waktu, baik sekedar bersantai ataupun berburu foto. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Kuhuku dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Baik, selamat sore Tribuners. Dari Kota Manado saya dapat laporkan seperti yang dikatakan rekan Ariska bahwa di Kota Manado saat ini untuk menyambut tahun baru di tempat-tempat wisata ini cukup ramai, dan salah satu tempat wisata kemarin yang ramai adalah Malalayang Beach Walk, di mana tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang baru di Kota Manado yang terletak di Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Menurut pantauan dari kami di hari kemarin, ada banyak masyarakat yang datang dari luar Kota Manado seperti Tomohon, Amurang, dan Tanah Wangko. Mereka datang di tempat ini untuk bersantai, berlibur bersama dengan keluarga, dan ada juga yang datang dengan rombongan gereja untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, salah satu warga yang datang asal dari Tomohon bernama Yohana. Dia baru pertama kali ke tempat ini dan ia mengaku sangat senang tentunya bisa
datang di tempat wisata yang baru ini, karena memang di Tomohon tidak ada tempat wisata seperti ini, karena memang di Tomohon adalah daerah pegunungan, jadi untuk pergi ke pantai sangat jauh. Hanya mereka bersama dengan teman-teman rombongan, mereka sengaja datang memilih di tempat ini untuk mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru di Pantai Malalayang ini. Nah, Tribuners, di Pantai Malalayang ini atau Malalayang Beach World ini, kita bisa memesan makanan. Jadi sambil berfoto, bersantai dengan udara yang segar, kita juga boleh memesan makanan dan juga minuman, karena di sini juga dijual berbagai aneka makanan, makanan ringan sampai makanan berat. Selain Yohana, warga lain asal Amurang bernama Anggita Saron, ia juga mengaku sangat senang dan terhibur ketika datang di tempat wisata ini, karena memang seperti Yohana, di Amurang juga tidak ada tempat wisata seperti ini. Hanya ia mengaku sangat senang dan terhibur dengan datang di tempat ini, dan ia juga mengaku bahwa tempat ini berbeda dengan tempat-tempat wisata yang lain, karena memang konsepnya disusun sangat baik oleh pemerintah, karena ada spot-spot foto yang boleh jadi rekomendasi untuk ketika datang ke tempat ini untuk berfoto bersama dengan keluarga, dan juga ada fotografer yang menyewakan jasa mereka ketika kita datang untuk berfoto. Dan ia juga mengungkapkan warga Manado seharusnya bersyukur karena memiliki tempat wisata yang bagus seperti ini, dan ia juga menyampaikan kepada Tribun Manado mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan di area tempat wisata, supaya ke depan tempat wisata seperti ini bisa mengundang juga atau menarik turis dari luar Sulawesi Utara dan juga dari luar Indonesia. Mungkin itu laporan saya, dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, jelang tahun baru 2023, Rumah Kopi Tua menjadi salah satu sasaran wisatawan yang ada di Tondano, Minahasa, Sulut. Tempat yang satu ini memang memiliki suasana yang begitu indah. Selain itu, menu yang ditawarkan juga menu mampu menggoyang lidah pengunjungnya, Tribuners. Dan bagaimana suasana di sana jelang tahun baru 2023 akan dilaporkan oleh rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Tribuners. Jadi di di Minahasa itu warga lagi bersiap untuk menyambut perpisahan tahun, pergantian tahun yang dirayakan dengan meriah seperti halnya Hari Raya Natal. Dan salah satu kebiasaan warga adalah mencari tempat nongkrong untuk merayakan malam pergantian tahun baru. Dan di Kota Tondano, di salah satu lokasi ada satu tempat yang bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menghabiskan malam pergantian tahun, namanya Rumah Kopi Tua. Jadi Rumah Kopi Tua ini sangat eksotik. Jadi di Hari Raya Natal ini dikemas dengan nuansa Natal. Jadi ada pohon Natal di situ, ada lampu-lampu, dan juga suasananya mengingatkan kembali kepada suasana Natal di kampung dulu dalam kesederhanaan, dengan hanya ada lampu Natal, kemudian hanya ada musik dari radio. Jadi ini memang menghanyutkan warga yang datang. Dan Rumah Kopi Tua ini juga menyediakan menu-menu yang sangat enak, yang unik, dalam arti tidak ada di tempat lain. Jadi sebelum tanggal 31 Desember, tempat ini sudah didatangi oleh banyak sekali warga, dan diperkirakan akan lebih banyak lagi warga yang datang pada saat malam pergantian tahun nanti. Demikian, Ariska. Baik rekan Arthur Rompis dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Aryadi Eko Nugroho memastikan bahwa video yang menampilkan gelombang tinggi di Ancol adalah hoax. Hal ini disampaikan seusai sebuah video menyoroti kondisi air laut di kawasan Ancol naik ke daratan saat malam hari.
tepatnya pada Selasa 27 Desember 2022 malam, Tribuners. Dalam video yang beredar itu menerangkan insiden gelombang tinggi Ancol terjadi pada pukul 20.43 waktu Indonesia Barat. Namun seusai viral dan menjadi perbincangan, video tersebut kini telah dihapus oleh sang pemilik akun. Sementara itu, saat menanggapi video viral tersebut, Eko mengungkapkan bahwa pada Selasa lalu langit di Ancol dalam keadaan cerah dan tidak hujan. Sehingga dipastikan bahwa video viral tersebut bukan terjadi di Ancol. Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan hal senada, bahwa video tersebut adalah hoax. Meski viral di media sosial, rupanya isu gelombang tinggi itu tak menyurutkan niat wisatawan untuk berkunjung ke Ancol. Bahkan menurut Eko, pada Rabu siang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pengunjung Ancol telah tembus hingga 18.000 orang. Kondisi di Ancol juga terpantau masih kondusif dan aman. Wisatawan juga terlihat masih ramai untuk menikmati berbagai objek wisata di dalamnya. Sedangkan untuk menanggapi prediksi cuaca ekstrim BMKG, pengelola Ancol telah menugaskan petugas lapangan, seperti pengawas pantai dan juga petugas keamanan selama pekan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Petugas lapangan itu nantinya akan memberikan penjagaan, arahan, dan himbauan kepada pengunjung yang berada di area pantai agar tetap beraktivitas dengan baik. Menurut Eko, jumlah pos pengawas pantai ada 8 yang tersebar di sejumlah pantai yang ada di wilayah Ancol. Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek diprediksi akan terjadi hujan ekstrim hingga badai hari ini. Hal itu diungkapkan peneliti iklan Pusat Riset Iklan dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin. Melansir tribunnews.com, Erna menyebut bahwa fenomena badai besar ini diprediksikan terjadi pada Rabu 29 Desember 2022. Ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Erma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Badai yang bergerak dari lautan intensitasnya akan memuncak dan menerjang dataran mulai Selasa malam. Erma mengatakan BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim hingga tanggal 1 Januari 2023. Namun sebenarnya penguatan hujan ini sudah dimulai sejak tanggal 21 Desember 2022 silam. Pintu Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dibuka oleh kelompok Lembaga Dewan Adat atau LDA sejak kemarin. Akibatnya, sejak Rabu 28 Desember 2022, wisatawan telah memadati kawasan tersebut. Bahkan antrian masuk juga mengular hingga keluar ruas jalan depan Kori Kamandungan. Dilansir dari tribunsolo.com, wisatawan yang datang ini tak hanya berasal dari kota Solo saja, Tribuners. Namun banyak pula wisatawan yang datang dari luar kota Solo.
seperti dari Surabaya, Kediri, dan juga Nganjuk. Satu di antaranya ada wisatawan yang berasal dari Nganjuk yang bernama Novan. Novan sengaja datang bersama 11 orang keluarganya dengan menggunakan mobil. Menurut Novan, dibukanya kawasan Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta ini bisa mendukung pariwisata di kota Solo. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini tak hanya berlangsung sementara. Dan untuk masuk ke kawasan keraton ini, para wisatawan akan ditemani dengan seorang guide Tribuners. Namun, wisatawan pun harus bersabar karena hanya akan ada 25 orang saja per gelombang yang diperbolehkan untuk masuk ke kawasan dalam keraton. Mereka akan diperbolehkan masuk ke dalam hingga pelataran keraton. Untuk mendukung kegiatan ini, pihak kelompok Lembaga Dewan Adat menyediakan 5 guide. Sementara itu, Ketua Lembaga Dewan Adat GKR Wadang Sarikus Murtiah atau Gus Meong mengatakan, para wisatawan yang ingin masuk ke Keraton Solo harus mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu aturannya adalah melepas sandal selama berada di dalam Keraton Solo. Gusti Moeng menjelaskan para wisatawan yang masuk ke Keraton Solo lewat pintu Kori Kamandungan tidak dikenai biaya tiket atau gratis. Wisatawan tidak bisa berlama-lama di dalam Keraton Solo dan hanya diperbolehkan selama 15 sampai 30 menit. Diketahui sebelumnya, pembukaan pintu Kori Kamandungan untuk wisatawan dilakukan setelah adanya kericuhan di Keraton Solo. Kericuhan tersebut melibatkan dua kubu yang terlibat konflik, yakni kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Raja Keraton Solo, SIS KS Pakubuwono XIII Hanggabehi, dan Lembaga Dewan Adat atau LDA. Sementara itu, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, KPH Daninur Adiningrat menilai pembukaan pintu Kori Kamandungan untuk wisatawan menyalahi adat. Deni menegaskan pembukaan pintu Kori Kamandungan tanpa sepengetahuan Pakubuwono XIII. Setelah terjebak berhari-hari karena cuaca buruk, akhirnya ratusan wisatawan di Karimun Jawa berhasil dievakuasi, tepatnya pada Selasa 27 Desember 2022 lalu. Ratusan wisatawan yang terdiri dari wisatawan domestik dan asing itu diangkut menggunakan KM Kelimutu di Pelabuhan Legon Baja, Karimun Jawa. Setidaknya ada 500 wisatawan tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sekitar pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. KM Kelimutu yang sedianya diperkirakan tiba di Karimun Jawa pukul 17 waktu Indonesia Barat, mengalami keterlambatan akibat cuaca selama pelayaran dari Sampit, Kalimantan Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taupik. Menurut Opik, KM Kelimutu sempat melewati ombak 4 hingga 6 meter dengan aman meski mengalami keterlambatan. KM Kelimutu akhirnya berhasil bersandar di Karimun Jawa pukul 21:56 waktu Indonesia Barat. Setelah bersandar, proses evakuasi wisatawan pun dilakukan dengan tertib dan aman.
Kapal kemudian diberangkatkan dari Karimun Jawa menuju Semarang pukul 22.34 dengan total wisatawan sebanyak 500 orang, di mana 450 diantaranya merupakan wisatawan lokal dan 49 lainnya merupakan wisatawan asing. Diketahui sebelumnya, KM Kelimutu sendiri memiliki panjang 99 meter, tinggi haluan 9 meter, dan bobot seberat 1.400 ton. Kapal tipe 1000 pek ini reguler melayani Surabaya, Sampit, Semarang, Kumai, Semarang, Karimun Jawa PP. Khusus untuk evakuasi wisatawan, kapal dipercepat tiba di Karimun Jawa dari seharusnya 30 Desember 2022 menjadi maju lebih cepat pada tanggal 27 Desember 2022. Dari perjalanan ini, Kapten Anwar Nur bertindak sebagai nahkoda KM Kelimutu dengan membawahi 60 kru kapal. Penugasan penjemputan wisatawan ini diawali oleh surat permohonan Bupati Jepara kepada Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menugaskan Pelni yang dengan segera melakukan penyesuaian rute dan jadwal kapal terdekat dari Karimun Jawa. Ratusan wisatawan tersebut terjebak berhari-hari tidak bisa menuju ke Semarang, sebab perahu freeboat yang sedianya membawa mereka kembali ke Jepara atau Semarang tidak bisa berlayar akibat cuaca buruk. Selama tertahan di Karimun Jawa, keluhan yang paling dirasakan adalah persediaan makanan yang terbatas dan menipis. Masa libur Natal dan Tahun Baru ini banyak yang merencanakan untuk liburan bersama teman dan keluarga. Namun bagi Anda yang berencana menikmati akhir tahun di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebaiknya menunda keberangkatan terlebih dahulu. Mengingat beberapa waktu belakangan, cuaca ekstrim dan gelombang perairan tinggi melanda Pulau Karimun Jawa di Laut Jawa. Dilansir dari Kompas.com, himbauan ini juga disampaikan oleh Aldi Wiguna, pemandu wisata dari Tamasya Karimun Jawa. Menurut Aldi, cuaca buruk berupa angin dan gelombang laut tinggi diprediksi terjadi hingga Tahun Baru. Oleh karena itu, ia berpesan untuk wisatawan yang ingin datang ke Karimun Jawa untuk memastikan cuaca terkini sebelum berangkat. Bisa juga bertanya pada biro ataupun tour guide terkait cuaca di Karimun Jawa sebelum keberangkatan. Sebagai informasi, Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang termasuk bagian Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dengan luas dataran sekitar 1.500 hektar dan perairan 110.000 hektar, Karimun Jawa menjadi rumah bagi terumbu karang, hutan pantai, hutan bakau, dan 360 lebih spesies fauna laut. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara pada Senin 26 Desember 2022, tercatat sebanyak 356 wisatawan sudah beberapa hari tertahan di Kepulauan Karimun Jawa. Ratusan wisatawan tersebut didominasi oleh wisatawan domestik dengan sisanya turis asing. Pasalnya, mereka tidak bisa kembali naik kapal akibat faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi. Karena cuaca ekstrim ini terhitung sejak Jumat 23 Desember 2022 hingga Senin 26 Desember 2022 tidak ada kedatangan maupun keberangkatan kapal penumpang pada pelabuhan Karimun Jawa. Informasi ini diperoleh dari Kepala Syah Bandar Karimun Jawa, Sunu Retmawanto. Dengan demikian, hingga Senin 26 Desember 2022,
Lalu lintas penyeberangan ke Karimun Jawa dan sebaliknya dinyatakan belum normal oleh otoritas keselamatan pelayaran setempat. Bahkan penyeberangan Jepara Karimun PP yang dilayani menggunakan kapal motor penyeberangan atau KMP juga tidak beroperasi sementara waktu. Terkait wisatawan yang tertahan akibat cuaca di Karimun Jawa, mereka telah berhasil dievakuasi dengan KM Kelimoto, tepatnya pada Selasa 27 Desember 2022. Mereka tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sekitar pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. KM Kelimoto yang sedianya diperkirakan tiba di Karimun Jawa pukul 17 waktu Indonesia Barat, mengalami keterlambatan akibat cuaca selama pelayaran dari Sampit, Kalimantan Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik. Menurut Opik, KM Kelimoto sempat melewati ombak 4 hingga 6 meter dengan aman meski mengalami keterlambatan. KM Kelimoto akhirnya berhasil bersandar di Karimun Jawa pukul 21:56 waktu Indonesia Barat. Tribuners, berbagai upaya dilakukan Kemenparekraf untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia, termasuk pengembangan pada destinasi wisata di sekitar Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana Kemenparekraf berencana untuk membangun kereta gantung di destinasi wisata tersebut. Dilansir dari tribuntravel.com, upaya pembangunan kereta gantung ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Sandiaga Salahuddin Uno saat jumpa pers akhir tahun atau JPAT yang berlangsung secara hybrid di Balerung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta pada Senin 26 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno menyebut bahwa pemerintah telah membatalkan kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo. Selain itu, ia juga mengungkapkan rencana Kemenparekraf untuk membangun kereta gantung di Rinjani hingga Puncak Bogor. Pasalnya, meski pemerintah telah membatalkan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo, upaya konservasi kawasan tersebut tetap menjadi fokus utama kementerian atau lembaga terkait. Selain Taman Nasional Komodo, rencana pembangunan kereta gantung di destinasi wisata seperti di sekitar Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dan Puncak Bogor, Jawa Barat juga akan didorong oleh Kemenparekraf. Sebab kereta gantung ini dapat menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Terlebih di kawasan tersebut kerap terjadi kemacetan yang cukup parah. Sandiaga Uno juga membeberkan bahwa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan kajian awal dan memberikan rekomendasi anggaran kereta otomatis tersebut, yakni sebesar 7,3 triliun.
Namun hingga saat ini disebutkan bahwa Pemda Bogor masih menilai dan mengkaji anggaran tersebut. Terkait rencana ini, Sandiaga juga mengungkapkan bahwa terdapat investor dari Arab Saudi yang menunjukkan ketertarikannya untuk menanamkan investasi pada pengembangan kereta gantung tersebut. Hal ini berdasarkan hasil kunjungan kerja Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ke Arab Saudi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, pihaknya ingin mendorong persiapan kereta gantung ini. Bahkan ia berharap kereta gantung tak hanya ada di Bogor, namun juga beberapa destinasi wisata lainnya. Dengan adanya kereta gantung nanti, wisatawan pun bisa lebih nyaman saat liburan ke Puncak Bogor maupun ke daerah lain yang menyediakannya. Tribuners, Prambanan Jazz Festival menjadi event musik yang sangat dinanti-nantikan. Tak heran meski masih cukup lama, namun tiket dari gelaran ini telah diburu pembeli. Bahkan tiket Early Bird Prambanan Jazz Festival 2023 kini telah ludes terjual. Dilansir dari tribuntravel.com, tiket Prambanan Jazz Festival 2023 rupanya terjual habis hanya dalam hitungan hari. Padahal event ini baru akan digelar 7 bulan mendatang. Melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, rupanya ini juga sepadan dengan gelaran Prambanan Jazz Festival yang akan digelar lebih meriah. Tak tanggung-tanggung, Prambanan Jazz Festival 2023 nantinya akan diadakan selama 6 hari. Adapun jadwalnya sendiri yakni dari tanggal 7, 8, 9, dan 14, 15, 16 Juli 2023. Tepatnya di kawasan Candi Prambanan Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16 Keranggan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Menariknya lagi, meski masih cukup lama, namun Prambanan Jazz Festival 2023 telah merilis nama-nama musisi yang akan menjadi bintang tamunya. Musisi-musisi tersebut merupakan sederet penyanyi populer, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Seperti yang terlihat di postingan Instagram resmi @prambananjazz, berikut ini line up Prambanan Jazz Festival 2023. Di hari pertama, ada Kahitna, Nadine Amizah, Usai Kata, Hi-Fi, Gemini, Gibbs King, Lucky Crops, Bilal Indrajaya, dan masih banyak lagi. Lalu di hari kedua atau tanggal 8 Juli 2022, ada Kahitna, Scott Bradles, Potmos Darren, Rutbi, Ardito Pramono, Arsi Widianto, Hi-Fi, Malik and Essential, dan masih banyak lagi. Kemudian hari ketiga atau 9 Juli 2023, Prambanan Jazz Festival diisi dengan Kahitna, Sifret, Dewa 19, Java Jive, serta Yura Yunita, dan masih banyak lagi. Tak kalah seru di hari keempat atau tanggal 14 Juli 2022, ada Andin, Chandra Darusman, The Massive Jazz Project, dan masih banyak lagi. Lanjut di hari kelima, Prambanan Jazz Festival akan menampilkan Bon, Ahmad Dhani, Krakatau, X-Berry, Likumahua, Malik and Essential, Seki Dog, Yofi and Uno, dan masih banyak lagi.
Sementara itu, di hari terakhir atau tanggal 16 Juli 2022, Prambanan Jazz Festival dimeriahkan dengan Tut Biu, Dewa 19, Padi Reborn, Pamungkas, The Groove, The Gentleman. Agar lebih puas jalan-jalan, Anda pun bisa menginap di sejumlah hotel yang ada di dekat Prambanan, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini memang memiliki banyak hotel di sekitarnya, seperti Oyo 91785 Hotel Sri Kandi Kalasan yang berada di Jalan Yogyakarta Solo, kilometer 14 Kalasan, Glondang, Tirto Martani, Sleman, Yogyakarta. Hotel yang satu ini jaraknya hanya sekitar 4,5 km saja. Ada pula Bueno Colombo Hotel Yogyakarta yang berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Glondong, Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman. Jaraknya hanya sekitar 4,6 km. Lalu ada Red Doors Mir Candi Ratu Boko berada di Jalan Raya Piungan Prambanan, Ringin Sari, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta, atau hanya berjarak 4,2 km. Jarak yang cukup dekat ini tentu membuat wisatawan yang datang dari luar kota merasa tenang. Tribuners, mie ayam menjadi salah satu kuliner yang banyak ditemukan di berbagai sudut kota di Indonesia, termasuk di kota Bandar Lampung, Tribuners. Meski banyak warung makan yang menyediakan kuliner yang satu ini, namun saat ke Bandar Lampung, Anda tak boleh melewatkan mie ayam pangsit bawah pohon. Mie ayam di tempat ini cukup berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Semua menu di kedai mie ayam pangsit bawah pohon memiliki cita rasa yang nikmat. Kaldu kuahnya kental dan mie-nya juga kental. Mie ayam pangsit bawah pohon beralamat di Jalan Walter Mongsidi, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dengan kedai yang sederhana dan harga yang terjangkau, mie ayam pangsit bawah pohon menyuguhkan cita rasa yang lezat. Tak hanya mie ayam pangsit bawah pohon juga menyediakan menu lain seperti kue tiaw dan bihun ayam. Wiwi Puspita, seorang owner di warung tersebut, mengatakan mie ayam pangsit bawah pohon menyajikan kaldu yang berbeda dengan mie ayam lainnya. Sebab kaldu tersebut dibuat langsung dengan racikan sendiri dari Wiwi Puspita. Wiwi menjamin mie ayam pangsit bawah pohon memiliki cita rasa yang tak biasa. Ia menggunakan mie yang kenyal dengan kaldu kuah yang pas dan nikmat. Tak perlu menunggu lama. Adapun menu yang paling banyak diminati seperti mie ayam spesial, bihun ayam hingga kue tiaw. Dengan tekstur mie yang kenyal dan topping ayam yang melimpah, cita rasa mie ayam pangsit ini semakin nikmat. Taburan daun bawang hingga topping cekernya membuat kenikmatan mie ayam pangsit bawah pohon ini tiada duanya, Tribuners. Kuah kaldu yang disuguhkan sangatlah kental dan nikmat. Ditambah dengan topping spesial bakso yang lembut dan pangsit rebus dengan campuran daging di dalamnya. Tak kalah nikmat, kue tiaw ayam juga sangat lembut dan kenyal di mulut. Tak lupa kerupuk pangsit yang renyah melengkapi rasa mie ayam dan kue tiaw ayam.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari dua pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang. Sungai Batang Bayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda.
Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung.
Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update.
Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata. Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Kamis 29 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Komisi Pemilihan Umum KPU menaikkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Polri. KPU menyebut kerjasama tersebut untuk mendukung pengamanan pemilu 2024. Ketua KPU RI Hashim mengatakan pengamanan pemilu tak hanya pada saat kegiatan hari hanya saja, namun juga pada saat pendistribusian dan percetakan surat suara. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Mario Sumampau, reporter Tribunnews. Silakan laporan Anda, rekan Mario Sumampau. Ya, selamat sore rekan Justina dan juga Tribuners sekalian. Benar pada hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI menaikkan kontak kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan Polri. KPU menyebutkan kerjasama tersebut untuk mendukung pengamanan pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pengamanan pemilu tidak hanya pada saat kegiatan hari hanya saja, namun juga pada saat pendistribusian dan percetakan surat suara. Oleh karena itu KPU menyambut baik kegiatan MOU ini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan MOU tersebut berisikan pengamanan Polri dalam pemilu 2024. Dia juga berharap Polri dan KPU dapat bersinergi agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar. Sigit juga mengatakan Polri akan mengamankan pemilu 2024. Dia mengatakan pengamanan itu mulai dari pemutakhiran data, pendistribusian, sampai pada penghitungan suara mendatang. Demikian, rekan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Mario Sumampau dari Tribunnews. Selamat bertugas kembali. Badan Narkotika Nasional BNN mencatat telah menyita lebih dari 1 ton sabu maupun ganja sepanjang tahun 2022. Tak hanya itu, BNN juga menyita sebanyak 262.789 butir ekstasi. Adapun barang bukti itu disita dari 768 kasus tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh BNN dan sebanyak 1.209 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Iqman Ibrahim, reporter Tribunnews. Silakan laporan Anda, rekan Iqman Ibrahim. Ya benar, rekan Yusina. Tadi Badan Narkotika Nasional mencatat telah mengungkap sebanyak 49 jaringan narkoba dengan rincian 26 jaringan nasional dan 23 jaringan internasional sepanjang tahun 2022. Dari seluruh jaringan tersebut, tadi BNN mengungkap bahwa 768 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang. Dan itu BNN juga tadi mengungkapkan bahwa kasus premuskor narkotika sebanyak 2 kasus dengan 5 orang tersangka. Dari seluruh pengungkapan kasus narkotika itu, BNN menyita barang bukti narkotika yang mana 3 besar diantaranya adalah sabu dengan seberat 1,9 ton, kemudian ganja seberat 1,06 ton, dan ekstasi berbentuk tablet sebanyak 262.789 butir, dan ekstasi berbentuk serbuk seberat
16, kilogram. Di samping itu BNN juga tadi memusnahkan sebanyak 152,8 ton ganja basah di lahan tanaman narkotika jenis ganja seluas 6,39 hektar. Dari seluruh barang bukti yang disita, BNN disebut menyelamatkan 12,2 juta generasi bangsa dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Tadi memang BNN juga mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba juga ditindaklanjuti dengan upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan memiskinkan para bandar narkoba sepanjang 2022. BNN mengungkapkan bahwa ada 17 kasus TPPU yang terkait dengan tersangka narkoba sebanyak 20 orang dan total aset yang disita sebanyak 33,8 miliar. Tadi juga BNN mengungkapkan bahwa jumlah pecandu atau penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani masa rehabilitasi selama 2022 itu ada sebanyak 31.866 orang. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ikman Ibrahim dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, warga serbu pasar murah di PKO RW Halim Bandar Lampung pada Rabu 28 Desember 2022. Pasar murah ini digelar oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mengendalikan inflasi pada periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Pada gelaran pasar murah ini, Pemprov Lampung menyiapkan komoditas bahan pangan yang disubsidi. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Lampung, rekan Kiki Adi Pratama. Silakan laporan Anda, rekan Kiki Adi Pratama. Baik, terima kasih rekan Justina. Kemarin memang baru saja digelar pasar murah yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada di Provinsi Lampung. Warga sangat antusias dengan gelaran pasar murah tersebut dengan beramai-ramai mendatangi pasar murah tersebut untuk membeli sejumlah komoditas yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk yang sudah disubsidi. Di antaranya ada komoditas seperti bawang merah, kemudian juga cabai merah, telur, dan yang tidak kalah paling diminati ya ini adalah minyak goreng dengan merek minyak kita. Nah, di sela-sela kegiatan pasar murah tersebut, Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan langsung meninjau pasar murah tersebut. Dia bersama didampingi oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan juga beberapa pejabat setempat berkeliling untuk melihat dan meninjau bagaimana proses gelaran pasar murah tersebut bisa berjalan dengan baik. Di sela-sela itu juga beliau menyampaikan beberapa hal seperti adanya pengendalian inflasi terhadap sejumlah komoditas yang memang saat itu dilakukan subsidi oleh pemerintah Provinsi Lampung dari sejumlah komoditas yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dia juga menyampaikan beberapa hal seperti meningkatnya HPP, harga pembelian pemerintah terhadap beras dan juga gabah, yang di sana disampaikan bahwa saat ini petani harus gembira karena harga beras yang dibeli oleh Bulog minimal Rp10.000. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Kiki Adi Pratama dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur mempersiapkan kantong parkir tambahan pada malam pergantian tahun 2023. Dirut PT Taman Wisata Candi atau TWC, Edi Sutiono, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir tambahan di sekitar TMII yang dapat digunakan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Bima Putra, reporter Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Bima Putra. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa pada pergantian tahun 2023 nanti, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur akan menjadi lokasi pusat perayaan tahun baru di wilayah DKI Jakarta. Pihak Taman Mini menargetkan bahwa sebanyak 60.000 pengunjung akan memadati lokasi pada malam pergantian tahun baru nanti. Untuk tiket sendiri ditargetkan dijual secara online mulai tanggal 29 Desember dengan harga 50.000. Harga ini sudah
terjadi penyesuaian karena pada normalnya tiket Taman Mini sebesar 25.000, namun pada pergantian malam tahun baru warga dapat berwisata di Taman Mini selama 2 hari, yakni pada tanggal 31 Desember dan pada tanggal 1 Januari, sehingga tiket dilakukan penyesuaian menjadi 40.000. Untuk menampung kendaraan pengunjung tersebut, pihak kami sudah menyediakan kantong parkir tambahan, diantaranya di Museum Purna Bakti yang berada dekat pintu masuk utama dengan kapasitas tampung kendaraan sebanyak bus 200, mobil 500, motor sebanyak 1.000. Kemudian di Masjid Agung Martin, yakni untuk tampungnya bus sebanyak 8, mobil sebanyak 350, sepeda motor sebanyak 100. Kemudian di gedung Pencak yang lokasinya masih berdekatan dengan pusat utama taman ini, untuk daya tampung bus sebanyak 25, mobil 100, motor 300. Kemudian untuk di lapangan TPI, untuk kapasitas kendaraan yang bisa diparkir di lokasi, bus sebanyak 50, mobil sebanyak 100, kemudian motor sebanyak 1.400. Untuk selain kantong parkir tambahan tersebut, pengunjung yang membawa kendaraan pribadi juga bisa memparkirkan kendaraan mereka di parkir di dalam taman ini sudah disediakan, di mana kapasitas sebanyak untuk bus sebanyak 60, mobil 2.150, untuk sepeda motor sebanyak 300, dan sepeda sebanyak 28. Untuk perayaan tahun baru nanti, Taman Mini mengimbau pengunjung sebaiknya menggunakan kendaraan transportasi publik, di mana bahwa setelah direvitalisasi menurut pihak Taman Mini, 70% dari area taman ini sudah merupakan ruang terbuka hijau, sementara untuk bangunan atau wahana hanya 30%. Untuk pengunjung dapat menggunakan Transjakarta yang beroperasi hingga pukul 2 di hari tanggal 1 Januari nanti, di mana Transjakarta ini sudah terintegrasi dengan pintu masuk taman ini untuk memudahkan akses pengunjung dan mobilisasi pengunjung. Yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Bima Putra dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lain, Tribuners. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah merilis bahwa hingga 30 Desember 2022 besok, gelombang laut masih cukup tinggi. Hal ini pun berdampak pada aktivitas pelayaran di Indonesia termasuk Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, KSOP kelas 2 Samarinda terpaksa harus menunda penertiban beberapa surat persetujuan berlayar. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rita Lavenia, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Rita. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, memang sejak 1 minggu lalu BMKG telah merilis bahwa memang arus cuaca ekstrim akan terjadi hingga 30 Desember 2020 mendatang atau akhir tahun ini ya, Justina dan Tribuners. Oleh sebab itu, tentunya hal ini berpengaruh terhadap dunia pelayaran di Indonesia, termasuk di kota Samarinda sendiri. Nah, kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan KSOP Samarinda, di mana mereka menyatakan bahwa memang mereka melakukan penundaan penertiban beberapa surat persetujuan berlayar atau port clearance, sebab memang mengingat cuaca sangat ekstrim, terutama di kawasan Pulau Jawa atau Laut Jawa. Namun penundaan ini hanya berlaku untuk pelayaran yang menuju ke Laut Jawa sana, Justina dan Tribuners. Sedangkan untuk kawasan di Selat Makassar, Parepare, Sulawesi, segala waktu Indonesia Tengah semuanya sudah aman dan KSOP sudah memberikan surat persetujuan berlayar sejak Rabu 28 Desember kemarin, Justina dan Tribuners. Nah, jadi bisa dikatakan selain pelayaran menuju ke Pulau Jawa, semua pelayaran ke wilayah lain itu diperbolehkan, terutama ke wilayah Selat Makassar, Sulawesi Selatan, Justina dan Tribuners. Sejauh ini kita belum mengetahui hingga kapan surat persetujuan berlayar ini akan ditunda. Namun yang pastinya tanggal 31 Desember nanti
kita akan mengupdate lagi bagaimana situasi cuaca terkini di Indonesia, terutama dari BMKG dan KSOP Samarinda sendiri, Yustina dan Tribuners. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Seorang pemuda kabur membawa kotak amal apotek Karunia di Jalan MT Haryono, Bontang Utara pada Rabu 28 Desember 2022 siang. Pemuda yang terekam CCTV tersebut berhasil membawa kotak amal setelah berpura-pura menjadi seorang petugas yayasan. Seorang saksi yang merupakan pegawai apotek Suci menceritakan ciri-ciri pria yang mengaku bernama Raihan. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Ismail Usman, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Yustina. Dapat saya laporkan bahwa pada Rabu kemarin terjadi pencurian kotak amal di salah satu apotek di Jalan MT Haryono di Bontang Utara. Kotak amal tersebut dibawa kabur menggunakan mobil Aegea warna putih. Aksi pelaku pun terekam CCTV milik petugas apoteker. Salah satu pegawai apotek yang juga merupakan saksi mata, Suci, menceritakan seorang pria yang mengenakan kemeja putih tersebut masuk ke apotek dengan maksud ingin meminta izin mengambil kotak amal. Namun untuk mengelabui pihak pegawai apotek, pemuda tersebut berpura-pura mengaku sebagai petugas yayasan yang ditugaskan untuk mengambil kotak amal. Bahkan untuk meyakinkan pegawai, petugas tersebut meninggalkan identitas peserta dengan nomor handphone fiktif, termasuk dia juga bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti. Setelah mendapat izin, pria yang mengaku bernama Rehan itu bergegas mengangkut kotak amal tersebut ke dalam mobil. Pegawai apoteker yang melihat tingkahnya itu pun mulai curiga, pasalnya semua petugas yayasan yang datang mengambil uang sumbangan tak biasanya turut membawa kotak amal ke dalam mobil. Setelah curiga, petugas apotek langsung menghubungi salah satu ustadz yang merupakan petugas yayasan yang mengelola kotak amal. Dari pengakuan petugas, pria itu bukan merupakan petugas pengelola kotak amal. Atas kejadian ini, pihak yayasan, pihak pengelola kotak amal melaporkan ke polisi, namun sejauh ini polisi masih memburu pelaku tersebut. Namun dari keterangan polisi saat ini identitas pelaku sudah didapatkan, namun sampai saat ini pelaku belum ditemukan. Baik, terima kasih rekan Yustina. Laporan saya dari Bontang. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Ismail Usman dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Muara Tembesi menangkap pria berinisial WG berusia 41 tahun. WG ditangkap setelah aksinya merudah paksa anak tirinya yang berusia 17 tahun. Setelah ditangkap pada Selasa 27 Desember 2022 malam, WG langsung digelandang ke Mapolres Batanghari untuk menjalani pemeriksaan. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Musawira, reporter Tribun Jambi. Silakan laporan Anda, rekan Musawira. Ya, oke, selamat sore rekan-rekan di studio. Dapat saya sampaikan berapa hari yang lalu Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Muara Tembesi tengah melakukan penangkapan pria berinisial WG. Diketahui WG ini ditangkap setelah aksinya merudah paksa anak tirinya yang masih berusia 17 tahun. Pria yang berusia 41 tahun ini ditangkap di rumah makan di kawasan Muara-Bulian. Setelah ditangkap, pelaku inisial WG langsung digelandang ke Mapolres Batanghari. Diketahui berdasarkan penjelasan dari pelaku bahwa WG melakukan aksi bejatnya itu setelah anak tirinya ini sedang mandi di sungai. Kemudian saat itu pelaku memanggil anak tirinya untuk naik ke atas rumah saat anak tirinya ini sedang mandi di sungai. Setelah naik ke atas rumah, kemudian pelaku memerintahkan anak tirinya untuk ikut masuk ke dalam kamar dengan mengenakan sehelai handuk di badannya. Kemudian setelah masuk di dalam kamar,
pelaku memegang tangannya lalu ditarik secara paksa. Kemudian aksi tersebut dilakukan saat kondisi rumah sedang tidak ada orang. Kemudian keterangan korban, kejadian persetubuhan yang dialaminya ini telah terjadi berulang kali. Namun pengakuan dari pelaku, ayah tirinya ini melakukan baru kali ini. Nah, setelah ditangkap oleh Satreskrim Polres Batanghari, untuk kondisi korban saat ini sedang ditangani oleh unit TPA Satreskrim Polres Batanghari. Kemudian untuk pelaku, ayah tirinya saat ini di tahanan Polres Batanghari dan ancaman 15 tahun penjara. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Musawira dari Tribun Jambi, selamat bertugas kembali. Polisi menangkap 3 komplotan maling 6 sepeda motor di kos-kosan Jalan Kapuk, Pasar 9, Kelurahan Tembung, Kecamatan Bercut Seutian, Kabupaten Deli Serdang. 3 orang pelaku yang telah berhasil ditangkap yakni Juni Doni Dancer Silaban berusia 18 tahun dan Walden Simanjuntak berusia 16 tahun, warga Tembung Pasar 15, Desa Kolam, Kecamatan Bercut Seutuan. Selain itu, polisi juga menangkap remaja wanita bernama Yuliana Sembiring alias Uli berusia 16 tahun. Informasi lengkap akan dilaporkan reporter Tribun Medan, rekan Freddy. Silakan laporan Anda, rekan Freddy. Ya, baik Justina dan juga pemirsa. Jadi polisi itu menangkap 3 orang pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan yang ada di Deli Serdang, Kecamatan Percut Setuan. Jadi pelaku yang berhasil ditangkap itu baru 3 orang, sementara 4 orang lainnya masih buron. Jadi polisi dari penangkapan ini juga mengamankan sejumlah sepeda motor hasil curiannya. Akan tetapi polisi itu masih terus memburu pelaku lainnya karena memang saat beraksi itu pada 4 Desember lalu pelaku itu berjumlah 7 orang. Nah, masing-masing pelaku membawa 1 sepeda motor. Jadi awalnya salah satu pelaku itu sudah mengintai terlebih dahulu dari luar ada berapa jumlah sepeda motor yang ada di dalam kos-kosan tersebut. Kemudian setelah itu pelaku memotong gembok pintu bagian luar kos-kosan, kemudian masuk dan mengeluarkan sepeda motor satu persatu. Setelah berhasil dibawa keluar, para pelaku ini menyalakan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel agar sepeda motornya nyala. Setelah nyala barulah dibawa kabur dan kemudian masing-masing sepeda motor itu dijual kepada penada dengan harga sekitar 3 juta rupiah per sepeda motornya. Nah, yang menariknya adalah hampir sebanyak 4 atau 5 pelaku ini merupakan remaja di bawah umur dan salah satu pelaku adalah seorang remaja wanita di bawah umur juga. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Freddy dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, Polres Aceh Tamiang meringkus 4 warga Langkat, Sumatera Utara terkait pencurian sepeda motor seorang jamaah pengajian. Modus kejahatan ini dilakukan tersangka dengan menyamar sebagai jamaah. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rahmat Wiguna, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat Wiguna. Baik, terima kasih. Penyamaran ini dilakukan oleh tersangka berinisial AK, 20 tahun, warga Himai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. AK sendiri merupakan anak seorang pemilik yayasan pengajian di Kabupaten Langkat dan dia diketahui kabur dari rumahnya dan bersembunyi di rumah teman ayahnya yang juga membuka tempat pengajian di Kabupaten Aceh Tamiang. AK sendiri sudah berada sekitar seminggu di tempat pelariannya dan selama berada di tempat ini dia ikut juga mengaji atau bergabung dengan aktivitas jamaah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ketika pada tanggal 15 Desember kemarin, AK tergiur dengan sepeda motor seorang jamaah bernama Dani, dan dia kemudian mencuri kunci dari tas milik Dani yang kemudian membawa lari sepeda motor jenis Honda CB 105R ke kampungnya di Langkat. Dani sendiri mengaku sudah mengetahui pencurian ini pada 15 Desember, namun dia baru melaporkan kasus ini pada 26 Desember atau dia
lebih memilih melanjutkan pengajian iktikaf di yayasan pengajian tersebut. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali mengungkapkan setelah laporan ini diterima oleh pihaknya pada 26 Desember, tim langsung melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap AK di Kecamatan Pangkalan Beranda. Dapat tersangka lain, yakni masing-masing bersinyal APS, HS, dan MA. Ketiga tersangka ini seluruhnya merupakan warga Sumatera Utara dan dari tangan pelaku disita barang bukti berupa sepeda motor, ponsel, dan juga uang sisa gadai sepeda motor sebesar Rp270.000. Sepeda motor ini sendiri digadaikan tersangka kepada seseorang di Binjai seharga 3 juta. Demikian, Husna. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rahmat Wiguna dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali. Berdasarkan pengakuan sementara dari pelaku ini mengaku bahwa mereka baru kali ini melakukan, namun kan tidak menutup kemungkinan apakah ada sindikat yang lebih besar. Ini masih dalam penyelidikan rekan-rekan penyidik, masih dalam pendalaman yang lebih dan kenapa? Karena di wilayah kita kan tidak satu ini saja peristiwa curang. Malam pergantian tahun di Bulungan, Kaltara diprediksi akan diwarnai oleh hujan. BMKG Tanjung Harapan memprediksi hujan akan terjadi jelang malam tahun baru di wilayah Bulungan dan sekitarnya. Hal ini diungkapkan oleh forecaster BMKG Tanjung Harapan, Kudarul Laukib, pada Rabu 28 Desember 2022. Menurutnya, kondisi hujan pada malam 31 Desember 2022 tersebut akan terjadi hingga keesokan harinya di 1 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Maulana Ilhami. Baik, rekan Justina dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa menurut prediksi dari BMKG Tanjung Harapan, di saat malam pergantian tahun baru, tepatnya di tanggal 31 Desember, di wilayah Kabupaten Bulungan diprediksi akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan itu terjadi akibat konvergensi awan yang menciptakan awan cumulonimbus di area Kaltara sehingga menyebabkan cuaca hujan pada saat malam hari. Menurut forecaster BMKG Tanjung Harapan, Kudarul Laukib, hujan diperkirakan akan turun pada malam hari hingga keesokan harinya atau pada tanggal 1 Januari 2023. Untuk itu pihaknya pun mengimbau masyarakat di Bulungan dan juga Kaltara untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kaltara. Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat terus mewaspadai cuaca curah hujan yang tinggi, mengingat di bulan Desember dan memasuki Januari nanti adalah puncak musim hujan di wilayah Kaltara dan juga sekitarnya. Demikian rekan Yusina laporannya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Maulana Ilhami dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama forecaster BMKG Tanjung Harapan, Kudarul Laukib. Di Kabupaten Bulungan secara khusus itu ada potensi hujan ringan hingga sedang. Terus ketika pada malam Natal kemarin kita juga perkirakan ada potensi hujan, potensinya ringan hingga lebat. Nah, di tahun baru nanti itu kondisi cuaca kami perkirakan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang kami perkirakan berpusat di malam dan sampai pagi hari, mungkin itu. Daerahnya mana aja tuh, Pak? Secara umum seluruh Kaltara. Nah, secara khusus wilayah Bulungan terkena juga, wilayah Madinah juga terkena seperti itu. Itu sejak satu harian penuh atau memang malam harinya aja? Kalau hujannya itu berpusat pada malam hari, kami perkirakan pada malam hari sampai menjelang pagi hari gitu. Jam berapa bisa boleh? Kalau jamnya kita belum bisa memastikan karena kan dinamika atmosfer sangat
dinamis kan di sini. Nah kemungkinan hujan itu terjadi ketika malam sampai menjelang dini hari seperti itu. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Martin Simanjuntak menilai pihak Verdi Sambo membidik Baradae sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pasalnya ada upaya dari pihak Verdi Sambo untuk menggugurkan status justice kolaborator Richard Eliezer. Hal ini dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Martin, upaya ini terlihat dari kegigihan pihak Verdi Sambo yang menyatakan bahwa tak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua melainkan hanya menghajar. Dalam persidangan baru-baru ini, pihak Verdi Sambo juga kembali menyoal status justice kolaborator Richard. Martin menuturkan kubu Verdi Sambo berharap Richard Eliezer ditetapkan sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Hal itu tampak dari narasi justice kolaborator tersebut yang selalu digaungkan. Martin menjelaskan persyaratan menjadi justice kolaborator tak boleh aktor utama atau pelaku utama tindak pidana kejahatan. Dengan demikian, status justice kolaborator Richard Eliezer bakal ditolak oleh majelis hakim. Dikatakan Martin, seandainya majelis hakim menilai keterangan Verdi Sambo soal perintah menghajar itu benar, maka ada kemungkinan Richard Eliezer dinyatakan sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Sebab perintah Verdi Sambo untuk menghajar itu dianggap disalahartikan oleh Richard Eliezer, sehingga Richard melakukan penembakan. Namun demikian, Martin menilai upaya kubu Verdi Sambo tak gentle, lantaran alat bukti yang diterangkan para saksi di persidangan mengarah ke Verdi Sambo sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Atas dasar itu, menurut Martin, konstruksi perkara ini tak bisa dilihat dari lingkaran kecil saja, namun juga harus secara keseluruhan. Ia pun berharap majelis hakim akan memberikan penilaian seadil-adilnya dalam perkara ini. Diketahui sebelumnya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember, pengacara Verdi Sambo kembali menegaskan bahwa kliennya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua. Pihak Sambo juga menyoroti status justice kolaborator dari Richard. Febri Diansyah, kuasa hukum Verdi Sambo, mempertanyakan apakah seorang yang pernah berbohong dan tak konsisten dalam memberikan keterangan layak mendapatkan justice kolaborator atau tidak. Beberapa petugas pelayanan jasa angkutan penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma Cawang, Jakarta Timur mengaku merasa sakit hati. Hal itu lantaran cuitan sosial media Twitter dengan akun @silvkartika perihal tak sesuainya dengan kenyataan di lapangan. Hal itu disampaikan Radit selaku petugas Damri di Bandara Halim yang menegaskan pelayanan angkutan penumpangnya tersebut rupanya memang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Warta Kota, rekan Randy Rutama Putra. Silakan laporan Anda, rekan Randy Rutama. Beberapa karyawan armada atau pilihan armada di Bandara Halim Perdana Kusuma Cawang, Jakarta Timur merasa geram atas cuitan yang disampaikan di akun sosial media Twitter @silvkartika beberapa waktu lalu, yang dimana karyawan tersebut merasa geram atas cuitan yang menilai bahwa pilihan armada yang terdapat di Bandara Halim saat itu yakni hanya berjumlah 3 unit, maksud saya 3 pilihan armada saja, yakni ada taksi Puspom AU, Grab Puspom AU, dan Gojek Puspom AU. Setelah pantauan di lokasi oleh transportasi kota Lab.com, yakni saya pribadi Randy Utama,
sampainya di lokasi melakukan proses investigasi di lapangan, nyatanya hal tersebut tidak valid atau tidak benar adanya. Saya pribadi menghampiri wilayah atau bandara tersebut dan rupanya menemukan beberapa pilihan armada lainnya. Di antaranya terdapat armada Damri, Lorena, dan juga Silverbird. Hal ini tentu membuat beberapa karyawan yang tidak disebutkan atau armadanya tidak disampaikan merasa geram karena mereka menilai bahwa armadanya tersebut sudah ada sejak Bandara Halim Perdana Kusuma tersebut beroperasi, yakni sejak tahun 2012 lamanya. Selain itu, menurut Ketua Pusat Koperasi Kapuskop Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, yakni Mayor PNB Ali Imron, menjelaskan bahwa Halim Perdana Kusuma tepatnya pada sistem pembayaran juga sudah mengarah kepada kebijakan yang sudah ditentukan oleh kebijakan bersama, yakni sesuai dengan SKEP DPP Organda DKI Jakarta nomor SKEP 024 DPP Organda X/2022. Tentunya pernyataan atau yang disampaikan dari akun sosial media Twitter Silvi Kartika ini sempat viral di sosial media, rupanya di Twitter, dan mendapatkan dukungan dari netizen yang berkomentar di tweet tersebut. Namun rupanya tweet tersebut bisa dikategorikan atau dikatakan yakni tidak sesuai atau tidak valid atau bisa dibilang hoax terkait pemberitaan yang disampaikan tweetan oleh Silvi Kartika ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja rekan Mustika bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Redi Rutama Putra dari Warta Kota. Silakan bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama petugas Damri di Bandara Halim, Radit. Warta Kota, Bang. Ya, izin Bang, ini dengan Bang siapa dulu? Radit ya. Bang Radit ya. Bang Radit, selaku apa Bang? Izin Bang di sini Bang. Saya sebagai pegawai Damri, petugas Damri. Di Bandara Halim Bang ya. Ya, izin. Ini Damri ini sudah ada di Bandara Halim sejak kapan Bang? Dari 2012 Bang. 2012. Berarti sebelum setelah Bandara Halim dibuka secara umum atau sejak kapan? Jadi setelah pas Bandara Halim ini dibuka umum baru Damri ada. Berarti dari 2012 tadi itu ya. Sudah lama sebenarnya Bang. Dulu itu baru ada Citylink doang memang maskapainya, tapi setelah ini barulah masuk Lion Group. Sejauh ini memang sudah beroperasi lama berarti Bang ya? Baik tarif maupun apa sudah disamakan dan disesuaikan ya? Ya soalnya kan ada yang viral itu Bang, tanggapan bahwasanya ada markup biaya tiket segala macam kan dari Damri. Nah kalau dari Damri sendiri tanggapannya gimana? Kalau dari Damri sebenarnya sih nggak ada kalau masalah markup seperti itu ya. Kalau Damri ya udah kita sesuai tarif ya sekian. Tidak ada yang namanya uang ini nggak ada. Uang surcharge segala macam itu nggak ada Bang ya? Berarti perihal statement tweet itu kan menyampaikan bahwa hanya terdapat 3 pilihan Bang, 3 pilihan armada ya. Nah, kalau itu ada antara lain Grab dan Damri tidak termasuk di dalam hal itu gitu. Menurut Abang sendiri tanggapan mengenai hal itu bagaimana Bang? Kalau soal kayak gitu sih sangat tidak senang lah kalau di hati kalau misalkan seperti itu. Kalau sudah dari 2012 sudah ada Bang ya? Iya, 2012 sudah ada transportasi. Polda Riau dan jajaran memusnahkan 30.000 botol minuman beralkohol, 73 kg narkoba jenis ganja, dan 1.086 knalpot brong. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melaksanakan operasi penyakit masyarakat atau pekat, lancang kuning dan cipta kondisi 2022 dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2023. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan reporter Tribun Pekanbaru, rekan Rizky Armanda. Silakan laporan Anda, rekan Rizky Armanda. Ya, baik Justina. Dapat saya laporkan bahwa tadi pagi Kepolisian Daerah Riau menggelar pemusnahan barang bukti yang merupakan hasil sitaan saat petugas melakukan operasi penertiban dalam operasi cipta kondisi atau CIPKON yang berlangsung beberapa waktu lalu dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dan dapat saya laporkan bahwa untuk barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 30.000 botol miras berbagai merek,
kemudian 73 kg ganja kering, dan juga 1086 knalpot brong. Dan untuk masing-masing barang bukti ini dimusnahkan dengan berbagai cara, diantaranya ya miras dimusnahkan dengan digiling menggunakan alat berat. Kemudian untuk ganja dibakar di dalam wadah khusus. Kemudian untuk knalpot brong sebagian dimusnahkan dengan dipotong dengan gerinda dan juga digiling dengan alat berat. Dan dalam kegiatan pemusnahan kali ini hadir para pejabat Forkopimda baik dari Provinsi Riau dan juga beberapa kabupaten kota yang ada di Riau. Dan tadi disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal bahwa seluruh barang bukti ini merupakan hasil operasi conditioning atau cipta kondisi dengan tujuan agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Riau berlangsung aman dan juga kondusif. Dan pihaknya menyatakan akan terus melakukan operasi penertiban hingga malam Tahun Baru mendatang. Dan Irjen Iqbal menyatakan bahwa pemeliharaan Kamtibmas menjadi suatu keharusan agar masyarakat merasakan aman dan damai, khususnya pada masa Natal dan Tahun Baru 2023. Begitu Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa kami mempunyai postur alat utama khusus kepolisian yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan melakukan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan yang ada. Dan bukan hanya polisi yang dapat menggunakan, tapi rekan-rekan TNI, seluruh elemen masyarakat. Kami sengaja mendisplay itu semua, bahwa semangatnya adalah kerja-kerja kepolisian dan alat dan prasarana yang demi kepentingan keamanan ketertiban masyarakat. Itu kami sengaja mendisplay. Yang kedua, pemusnahan barang bukti mulai dari beberapa minggu yang lalu kita memusnahkan sabu 1 kilo dan lain sebagainya. Dan terakhir hari ini adalah hasil operasi conditioning. Kita melakukan upaya cipta kondisi kepolisian agar perayaan Natal dan nanti malam pergantian tahun kita dapat meminimalisir gangguan keamanan. Kita pastikan penggunaan narkoba minim atau zero, tidak ada yang melakukan pesta-pesta dalam malam pergantian tahun menggunakan narkoba, miras. Tim penyelesaian sengketa Pilkades Halmahera Selatan resmi menjadwalkan waktu sidang putusan sengketa tahap 1 dan 2. Adapun jadwal sidang putusan Pilkades tahap 1 dimulai pada 4 Januari 2023. Sementara untuk putusan Pilkades tahap 2 dilaksanakan pada 9 Januari 2023. Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halmahera Selatan, Rahim Yasin, mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun konsep putusan sengketa Pilkades untuk dibacakan di persidangan nanti. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Nur Hidayat Higani. Ya, rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners, kami akan laporkan langsung dari Halmahera Selatan terkait dengan jadwal sidang putusan sengketa Pilkades tahap 1 dan juga tahap 2, di mana saat ini beberapa sidang sebelumnya seperti sidang pembacaan tuntutan, pemeriksaan saksi telah tuntas dilaksanakan dan selanjutnya menunggu waktu persidangan putusan. Nah, untuk tim penyelesaian sengketa Pilkades Halmahera Selatan sendiri telah menjadwalkan putusan sengketa Pilkades tersebut, di mana untuk Pilkades tahap 1 dijadwalkan pada tanggal 4 Januari 2023 dimulai sidang putusan, sedangkan pada Pilkades tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023. Justina dan Tribuners, Ketua
tim penyelesaian sengketa Pilkades Halmahera Selatan Rahim Yasin menyebut bahwa saat ini timnya telah menyusun konsep sidang putusan Pilkades yang nantinya akan dibacakan dalam persidangan nanti. Nah, itu menurut dia sudah sampai 70%. Nah, oleh karena itu di sidang putusan Pilkades nanti seluruh tergugat maupun penggugat akan dihadirkan untuk mendengarkan langsung terkait dengan hasil putusan Pilkades yang akan dibacakan pada persidangan nanti. Terkait dengan Pilkades sendiri, Justina dan Tribuners, di Halmahera Selatan ada kurang lebih sekitar 70 sekian yang melayangkan gugatan ke panitia kabupaten pada Pilkades tahap 1 dan tahap 2. Untuk di Pilkades tahap 1 ada kurang lebih 40 gugatan yang masuk di panitia kabupaten, sedangkan pada Pilkades tahap 2 terdapat sekitar 34. Nah, ini prosesnya telah dilaksanakan dan saat ini menunggu pada sidang putusan. Rahim juga menyatakan bahwa tim penyelesaian sengketa telah mempelajari fakta-fakta persidangan terkait dengan variasi-variasi atau bentuk-bentuk gugatan yang telah resmi dilayangkan oleh para penggugat. Oleh karena itu, keputusan pada persidangan nanti akan tetap berdasarkan pada putusan-putusan tersebut. Dia berdasarkan pada fakta-fakta persidangan maksud kami. Kemudian juga terkait dengan putusan nanti, Rahim menegaskan bahwa pihaknya tetap objektif dan independen juga profesional dalam hal ini mengambil keputusan-keputusan di dalam persidangan nanti, dalam persidangan putusan Pilkades ini. Nah, oleh karena itu dia juga mengaku ada sejumlah desa yang harus diputus untuk PSU atau pemungutan suara ulang, dan ada juga kepala desa terpilih yang akan digugurkan dalam putusan Pilkades nanti, dan ada juga penggugat dalam hal ini Cakades yang tidak terpilih yang melayangkan gugatan juga akan digugurkan. Jadi memang keputusannya akan juga bervariasi berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah dilewati dalam proses persidangan sebelumnya. Demikian rekan Justina di studio dapat kami laporkan di Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Hidayat Hikani dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Halmahera Selatan, Rahim Yasin. Sementara masuk di tim sengketa itu sekitar ada 6 cakades. 6 cakades itu akan didiskualifikasi? Iya, kemungkinan terpilih. Itu yang terpilih rata-rata? Terpilih, ya, terpilih. Diskualifikasi. Terancam, itu sudah 90% kalau bisa dibuktikan. Walaupun itu dalam gugatan bahwa terlibat partai politik, tapi kami butuh bukti dan keterangan saksi-saksi. Desa-desa apa itu? Itu boleh saya sebutkan, karena itu masih rahasia, masih dalam pokok. Salah satunya lalu terbanyak di kecamatan mana, Pak? Bagaimana? Ya, maksudnya yang lebih terbanyak di kecamatan mana? Ya, jasa palsu tadi. Kalau jasa palsu, keterlibatan partai politik itu ada yang kecamatan Gane Barat, ada yang Kayowa, ada juga di kota Labuha, ada di kota Bacan juga ada. Kecamatan Bacan. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Salah satunya lalu ini Dewa Selatan. Ya, kira-kira ya seperti itu. Ya, saya tidak bisa. Profesor Lusmailia Afriani terpilih sebagai Rektor Unila masa bakti 2023 hingga 2027 mendatang dengan perolehan suara 44 dari 71 suara Senat. Sementara Profesor Asep Sukohar mendapatkan 6 suara dan Profesor Suharso mendapatkan 21 suara dalam proses pemilihan Rektor Unila di ruang rapat utama Unila Bandar Lampung. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Bayu Saputra. Iya, terima kasih rekan Justina. Bahwasannya kemarin terpilih Profesor Lusmailia Afriani, yakni Profesor pertama Universitas Lampung dari kaum hawa ataupun wanita. Profesor Lusmailia mendapatkan suara 44 suara Senat, kemudian Profesor Asep Sukohar mendapatkan suara 6, kemudian Profesor Suharso
mendapatkan suara 21 dari Senat Universitas Lampung. Disampaikan oleh Profesor Ismelia Afriani selaku rektor terpilih bahwasanya dia akan terus mengupayakan Unila ini akan lebih baik lagi pasca kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap rektor terdahulu Profesor Karomani. Ia menegaskan bahwasannya seluruh sivitas akademika akan bahu-membahu untuk memulihkan citra Unila di mata nasional hingga harapannya Unila tetap terus menjadi kampus yang menjadi rujukan masyarakat Lampung dan secara nasional. Kemudian Ismelia juga mengatakan bahwasannya ia mengharapkan agar sivitas akademika Universitas Lampung untuk mendukung dirinya saat menjadi rektor nanti, dan harapannya juga kepada sivitas akademika juga ia meminta supaya semua apa yang dilakukan olehnya untuk didukung. Begitu rekan Justina, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Rektor Universitas Lampung Unila terpilih Lusmelia Afriani. Dan ini adalah merupakan sejarah buat saya, keluarga, teman-teman, sahabat, dan ini adalah merupakan sesuatu yang berat buat saya, yaitu di mana kita bersama-sama untuk untuk melaksanakan apa yang kita cita-citakan, yaitu membesarkan nama Unila menjadi Unila Jaya. Dan tak lupa sekali lagi saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh panitia penyelenggaraan pemilihan dari awal sampai dengan akhir ini telah diselenggarakan dengan sangat baik, dan juga adalah merupakan pelajaran buat merupakan contoh ibadah yang telah diberikan, dan kegiatan yang dilakukan selama ini adalah menjadi sejarah untuk Universitas Lampung. Mungkin demikian sambutan dari saya. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bisa Putra melaporkan. Kolintang raksasa menjadi daya tarik Pak Dior Pusat Kebudayaan Sulawesi Utara di Tompaso, Minahasa. Kolintang merupakan alat musik tradisional etnis Minahasa. Kolintang raksasa dengan panjang 8 meter ini memecahkan Guinness World Record pada tahun 2010 sebagai kolintang terbesar yang pernah dibuat. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh reporter Tribun Manado, rekan Rionur. Silakan laporan Anda, rekan Rionur. Iya, terima kasih rekan Justina. Jadi jika jalan-jalan ke Padior, pusat kebudayaan Sulawesi Utara di Desa Talikuran, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, ada daya tarik tersendiri dari tempat ini, di mana dibuat di sini sebuah kolintang raksasa yang bahkan memecahkan rekor dunia Guinness World Record pada tahun 2010, di mana musik kolintang ini adalah alat musik etnis Minahasa. Ini alat musik yang dibuat dari kayu, kemudian dimainkan dengan cara dipukul dengan bila-bila kayunya, di mana panjang dari kolintang yang memecahkan rekor ini sepanjang 8 meter dengan lebar sekitar 2,5 meter. Kemudian tingginya sekitar 2 meter. Memang lebih tinggi dari orang dewasa pada umumnya. Di mana sehingga untuk menyaksikan langsung kolintang ini harus naik ke sebuah tangga yang sudah disiapkan oleh manajemen pengelola Padior. Nah, memang kolintang ini dibuat sejak tahun 2009 oleh orang-orang pembuat kolintang asal dari Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di mana di sini tahun 2009 sempat memecahkan lebih dulu rekor muri. Kemudian lanjut lagi Guinness World Record pada tahun 2010. Selain kolintang raksasa, ada juga trompet raksasa. Trompet ini merupakan salah satu juga alat musik Minahasa yang termasuk dalam musik bambu. Nah, ini juga
trompet raksasa dari bahan logam ini juga memecahkan rekor dunia juga sebagai trompet terbesar yang pernah dibuat. Untuk datang ke Padior Tompaso Minahasa ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari kota Manado. Kemudian di sini untuk masuk cukup membayar Rp20.000. Di sini ada banyak tempat yang bisa digunakan selain untuk Padior ini sendiri merupakan lebih ke museum. Ada beberapa yang dipamerkan di tempat ini, yaitu juga bisa bersantai. Kemudian ada juga di sini wale anti narkoba yang disiapkan untuk kunjungan dari orang yang datang di tempat ini. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, pasangan suami istri Hendra 38 tahun dan Jumi berusia 44 tahun terpaksa gigit jari setelah menyadari jika keduanya telah menjadi korban pungutan liar atau pungli tetangga dan ketua RW sendiri. Keduanya diperas hingga 2,5 juta rupiah saat akan mengurus dokumen kependudukan. Menurut Jumi, uang tersebut sangat berarti untuk dirinya, mengingat sang suami hanya bekerja serabutan di pasar. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Warta Kota, rekan Nuriatul Hikmah. Silakan laporan Anda, rekan Nuriatul Hikmah. Salah satu pasangan suami istri gitu ya di Jakarta Barat ini terpaksa gigit jari setelah menyadari bahwa keduanya ini sudah menjadi korban pungutan liar atau pungli oleh tetangga dan juga ketua RW-nya sendiri. Keduanya diperas hingga 2,5 juta saat akan mengurusi dokumen kependudukan. Menurut Jumi, uang tersebut sangat berarti untuk dirinya mengingat sang suami itu hanya bekerja serabutan di pasar. Jumi, salah satu korban dan juga suaminya Hendra itu mengaku uang tersebut masih bisa ia gunakan untuk membayar kontrakan dan juga pendidikan sang anak. Kejadian tersebut diceritakan Jumi bermula pada 2018 lalu. Saat itu ia dan suaminya ditawarkan untuk membuat akte kelahiran. Sang suami yang sibuk bekerja dan tak mengerti cara mengurus dokumen kependudukan, tanpa pikir panjang suami Jumi pun mengiyakan hal tersebut. Pikirnya, kata Jumi, yang terpenting adalah sang anak bisa sekolah dan memiliki dokumen kependudukan yang jelas. Nah, kemudian ia ditawarkan untuk membayar sebesar 1 juta untuk mengurusi KTP dan juga akte kelahiran. Lalu Jumi sempat menawar 700.000, namun kurang 100 sampai 200.000 saja mereka sudah banyak bicara seperti itu, menagih-nagih terus. Nah, kemudian juga diakui Jumi memang selang beberapa bulan setelah dia membayar 1 juta tersebut, dokumen berupa KTP dan juga kartu keluarga milik dirinya dan juga sang suami itu memang sudah jadi. Namun akte kelahiran itu tak kunjung juga ia dapatkan. Nah, kemudian juga ia kan dibantu oleh 2 orang, yakni tangan pertama oleh Pak T dan juga tangan kedua oleh Ibu D. Kemudian ditanyalah oleh Jumi, bagaimana akte anak saya? Tapi untuk si T dan juga D ini saling lempar tanggung jawab. Nah, kemudian Jumi, tetangganya itu menawarkan lagi untuk menambah 1 juta untuk mengurus akte kelahiran lewat jalur belakang supaya cepat jadi. Nah, kemudian saat itu sang suami saking semangatnya dia langsung memberikan 400.000 tanpa diketahui oleh Jumi. Akhirnya tetangganya itu mengatakan besoknya bahwasannya akte kelahiran tidak bisa jadi karena memang harus membutuhkan surat pindah rumah tersebut. Meskipun mengingat juga Jumi ini merupakan salah satu warga yang bukan asli dari DKI Jakarta. Nah, kemudian setelah hal tersebut, uang 1 juta Jumi pun berniat untuk dikembalikan. Namun belum sempat dikembalikan juga sampai saat ini. Jumi yang sudah datang ke rumahnya beritikat baik pada pukul 2 pagi itu tidak pernah mendapatkan uangnya kembali hingga saat ini. Dan Jumi mengaku hingga saat ini total uang yang dikeluarkan untuk pengurusan dokumen kependudukan adalah 2,5 juta. Yang mana 1,5 juta untuk akte kelahiran anaknya, KTP bapaknya, dan juga kakak. Sementara 1 juta lainnya itu diperuntukkan untuk biaya administrasi agar semuanya lengkap.
Kemudian dugaan pungli tersebut baru diketahui setelah suaminya dan juga ia sendiri gitu bertandang ke kantor kelurahan Duri Kempal, di mana mereka datang dengan maksud untuk menanyakan dokumen yang telah dijanjikan bertahun-tahun lalu. Saat itu tiba-tiba saja ia diberitahu oleh temannya yang merupakan Komisi E DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, di mana kasus dugaan pungli itu pun kemudian diadukan oleh politikus PDIP tersebut. Dan hingga saat ini pihaknya juga sudah mendapatkan seluruh dokumennya kembali ketika mengurus ke kelurahan. Demikian. Jadi dia itu bukan cuman ini ya Pak ya, bukan cuman macam-macam. Oke. Alhamdulillah dapat jalan, jangan ada korban lagi. Taunya pertama kali kayak jangan deh gitu. Terus taunya dia ternyata bukan cuman sindikat yang KTP terus juga banyak akte cerita. Gitu. Itu dapat dari baru sadar. Wilayah dia. Wilayah dia sendiri. Jadi tetangga itu banyak yang ngomongin, ada yang bilangnya itu mah nggak bakalan. Gitu. Nggak akan jadi gitu. Udah banyak korban. Itu itu di lingkungan dia sendiri. Ngurus, orang mau ngurus surat tanah itu bayar 5 juta. Nggak keluar. Kayak gini, aku kan punya tetangga itu sempet deket, nah ditawarin katanya ini anaknya harus diurusin secara kayak akte, kayak pindah ke sini aja gitu. Nah bapaknya kan orang Bogor, KTP Bogor, ditawarin bapaknya suruh pindah ke sini, ya udah demi dia demi anak gitu ya. Bapaknya nyari surat pindah ke sini, nah ditawarin jadi akte sama kakak sama KTP itu kan 1,5 juta, udah dibayar keluar akte, keluar kakak sama KTP. Bapaknya nanya aktenya mana, akte katanya harus ada KTP ibu gitu. Sedangkan itu aku kan harus nyari surat pindah, terus anakku masih kecil. Katanya ya udah kalau nggak nyari surat pindah bayar 1 juta, nanti KTP saya cariin. Kata tetangga itu. Tetangganya itu boleh sama RW. Oh belum kenal sama RW. Dia tinggalnya di sekitar sini bukan Bu? Enggak. Enggak. Asia Baru. Oh di Asia Baru. Pada saat itu rumah Ibu di sana. Di itu. Aku di Turimas. Masih di wilayah Turimas. Kalau boleh tahu Ibu inisialnya apa ya Bu ya? Si siapa? Ini istrinya. Oh aku. Enggak yang kalau yang tangan pertama T. Oke. Warga Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin merasa resah dengan angkutan truk tanah yang setiap saat melintas. Lantaran tak kunjung ada solusi, warga yang sudah resah sampai membuat spanduk berisikan ungkapan kekecewaan. Informasi lengkap ini akan dilaporkan oleh rekan Ardi, reporter Tribun Sumsel. Silakan laporan Anda, rekan-rekan Ardi. Baik, terima kasih Sinta, selamat sore Tribuners. Jadi bisa kami laporkan bahwa masyarakat di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sudah merasa bohong dengan aktivitas dari angkutan truk tanah yang melintas di wilayah mereka. Meski sudah beberapa kali dilaporkan kepada pihak terkait, akan tetapi katanya upaya yang mereka lakukan atau warga lakukan tidak ada titik temu atau penyelesaian bagi warga. Hal ini membuat warga merasa kecewa dan berupaya untuk mencari solusi sendiri bagaimana bisa agar truk tanah, angkutan tanah ini tidak kembali melintas. Karena keresahan warga ini berdasar lantaran dari warga mengaku bahwa mereka sudah sangat resah, truk tanah yang melintas itu begitu sangat banyak, sehingga pada saat mereka melintas, truk tanah ini melintas, dapat menyebabkan juga wilayah mereka mengalami debu pada saat musim kering saat ini, ataupun pada saat musim hujan itu tanah-tanah yang jatuh di jalanan membuat jalanan menjadi kotor. Selain hal tersebut juga jalanan warga menjadi rusak. Nah ini
yang menjadi keluhan warga juga selain berdebu dan juga terkadang menjadi kotor, jalan yang ada di area warga ini menjadi rusak. Dan untuk memperbaiki jalan ini sementara warga harus bergotong royong, menimbun dengan timbunan batu agar tidak terjadi kecelakaan ketika warga melintas. Dan juga keresahan warga ini juga beralasan karena saat truk-truk angkutan tanah ini melintas tidak pernah pelan, jadi sehingga membuat warga ini menjadi was-was apabila nanti pada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, karena pada saat melintas di permukiman warga, truk-truk ini dengan kecepatan tinggi. Nah, inilah yang menjadi keresahan warga, dan warga berharap juga agar aparat, baik itu kelurahan, kecamatan, kepolisian, dan juga pemerintah daerah untuk dapat segera mencari solusi agar truk tanah ini setiap hari yang melintas puluhan bahkan ratusan unit yang melintas ini tidak menjadi keresahan bagi warga itu sendiri, Yusnita. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ardi dari Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Bupati Banyu Asin, Askolani Casi. Ya, sebenarnya yang namanya jalan lintas itu sudah ada aturan, namanya jalan umum. Jadi semua kendaraan itu yang sesuai dengan tonasenya boleh lewat. Nah, tinggal sekarang ada dampak karena terlalu banyaknya mobil yang lewat sehingga berdampak pada debu. Ini barangkali yang menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, kita barangkali akan atur saja, bukan berarti tidak bisa lewat ya. Kalau tidak bisa lewat, namanya kita solim, namanya kita juga tidak adil bahwa semua orang mempunyai hak yang sama untuk melewati jalan, karena kendaraan juga bayar pajak, mereka juga bayar pajak. Tapi barangkali lalu lintasnya saja yang akan kita batasi, kita atur, jangan terlalu membuat resah masyarakat. Jadi pengaturan yang paling penting. Jadi bagi kendaraan sesuai dengan tonase yang telah ditentukan boleh. Seorang pria di Bandar Lampung, diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum pegawai perusahaan listrik negara atau PLN. Dugaan penganiayaan oleh oknum pegawai PLN tersebut terjadi di kediaman korban bernama Sangga Wijaya, berada di Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 6, nomor 72 Gunung Terang, Bandar Lampung pada Kamis 22 Desember 2022. Menurut korban, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut bermula dari permasalahan tunggakan pembayaran listrik di rumahnya. Menurut korban, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut bermula dari permasalahan tunggakan pembayaran listrik. Ia menjelaskan jika listrik di rumahnya menunggak pembayaran selama 1 bulan. Adapun jumlah tunggakan listrik yang harus ia bayar yakni senilai Rp397.000 ditambah dengan menjadi denda Rp134.000. Sangga pun menjelaskan kronologi peristiwa dugaan penganiayaan yang dialaminya. Kemudian menurut Sangga, oknum tersebut tak percaya dan berteriak serta melontarkan kata-kata kasar. Beberapa menit kemudian oknum tersebut kembali berteriak memanggil korban. Selanjutnya korban pun keluar dan mengatakan bahwa listrik sudah dibayar sembari menunjukkan bukti pembayaran yang ada di aplikasi ponselnya. Namun oknum pelaku tersebut tak peduli dan tetap memaksa untuk memutus sambungan listrik di rumah korban. Kemudian pelaku pun naik ke pagar rumah korban dan memutus sambungan listrik PLN. Tak terima, pelaku kemudian turun dari pagar dan langsung memukul korban pada bagian pipi.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek pada bagian kepala dan memar pada bagian punggung dan kaki. Selanjutnya, korban melaporkan perbuatan pelaku ke Mapolresta Bandar Lampung untuk ditindaklanjuti. Nah, udahnya dia masuk pagar dan secara paksa. Kok masuk pagar dengan secara paksa? Saya bilang gini, kalau misalkan Anda masuk rumah saya dengan secara paksa, itu ada undang-undangnya, kata saya. Tindak tidak penyenangan, kata saya. Saya terakin malingnya sama saya. Terus dia bilang, silakan, kata dia, silakan terakin maling, kata dia. Dia buka masuk pagar, masuk ke dalam rumah, manjat tembok, memutuskan listrik. Saya teriak-teriak maling lah. Terus adik saya bilang, tolong. Nah, adik saya. Terus saya bilang gini, Mas, ini udah saya bayar, kata saya. Udah saya bayar, ini lihat. Muka saya ditonjok. Bagian sini pertama, udahnya saya tetap menunjukin ini, kok kekerasan sih, saya bilang gitu. Saya tunjukin gini, mereka malah menghantam saya dengan tang sama obeng. Kalau kita tahu petugasnya dari mana? PLN. Dia awal ngakui gimana? Dari petugas PLN. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan 35 alat bukti dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu bukti yang diserahkan ke majelis hakim yakni foto saat Brigadir J dan sejumlah rekannya tengah berada di sebuah klub malam. Dalam kesempatan itu mereka menjadikan foto-foto Brigadir J pergi ke klub malam sebagai alat bukti. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5 hingga 15 juta rupiah. Dalam foto tersebut terlihat Brigadir J bersama 9 orang rekannya. Mereka tengah berada di sebuah klub malam dan memesan meja. Brigadir J mengenakan kaos berkerah warna hitam. Dalam foto yang diajukan sebagai bukti, Brigadir J ditandai dengan panah berwarna hijau. Anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Febri Diansyah menjelaskan bukti foto tersebut demi melengkapi profil dari Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi saat persidangan berlangsung. Diketahui sebelumnya kegemaran Brigadir J yang pergi ke klub malam sempat dikatakan oleh security Ferdi Sambo Demianus Labam Kobam alias Damson. Pada saat itu Febri bertanya ke Damson apakah dirinya sering diajak Brigadir J untuk pergi ke tempat hiburan malam. Damson menjawab terkadang diajak Brigadir J saat akhir pekan. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya pergi dengan Brigadir J setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidur. Setelah itu Febri menanyakan beberapa jumlah uang yang dihabiskan Brigadir J saat pergi ke Brexit. Damson mengatakan rata-rata uang yang dihabiskan oleh Brigadir J ketika berada di klub malam sebesar 5 hingga 15 juta rupiah. Sementara itu, Febri mengungkapkan penyerahan bukti foto Brigadir J saat berada di klub malam juga untuk mengetahui apakah Yosua memiliki kontribusi sehingga membuat terjadinya penembakan terhadap dirinya. Febri mengatakan seluruh bukti yang diserahkan ke majelis hakim tak menjadi bukti tunggal, namun masih berhubungan dengan fakta yang telah diungkap selama di persidangan. Pada persidangan hari ini, Febri pun memperlihatkan foto-foto kebersamaan Sambo dan istrinya dengan para ajudan dan asisten rumah tangga. Tampak foto-foto dan tangkapan layar video mulai dari Yosua menyetrika baju hingga Putri menyuapi para ajudan. Tampak Putri menyuapi Richard, Yosua, asisten rumah tangga Susi saat di rumah Magelang. Dan terkait dengan serangkaian foto dan video, kita bisa melihat secara jelas bahwa hubungan Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri, hubungan antara Pak Ferdi Sambo Bu Putri dengan para ajudan dan ART itu sangat akrab dan bahkan kalau terminologi yang digunakan oleh psikolog forensik kan hubungannya informal. Itu kelihatan sekali dari foto perayaan ulang tahun, foto hari Bayangkara, dan bahkan mereka, Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu menganggap para ajudan ART itu sebagai anak-anak sendiri gitu, selain anak-anak yang memang pada saat itu sedang sekolah. Jadi kalau kita bisa mendengar tadi suara dari video itu, kita akan bisa mengetahui sebenarnya apa peristiwa yang terjadi. Termasuk juga relasi dengan almarhum Joshua. Relasi Pak Ferdi Sambo bahkan sempat melakukan tes antigen ya pada saat itu bentuk relasi informal juga, dan relasi dengan ajudan atau ART lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang
menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Jadi kurang lebih itu poin. Pagar pembatas jembatan di Jalan Akses Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara hampir roboh. Kondisinya sudah tampak miring lantaran terlepas dari sambungan dan nyaris terjatuh ke kolong jembatan tersebut. Pagar beton jembatan yang hampir roboh persisnya berada di turunan sisi kanan jembatan dari arah SMPN 244 menuju ke arah KBN Marunda. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Gerald Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta. Silakan laporan Anda, rekan Gerald. Ya, selamat sore Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pagar pembatas jembatan berbahan beton yang berada di turunan jembatan Jalan Akses Marunda di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, memang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana memang pagar pembatas jembatan ini pada Rabu kemarin terpantau sudah dalam kondisi miring dan hampir roboh ke kolong jembatannya. Adapun Justina dan juga Tribuners, pagar pembatas jembatan yang hampir roboh ini tepatnya berada di turunan jembatan Jalan Akses Marunda dari arah SMPN 244 atau 244 ke arah KBN Marunda, di mana memang panjang pagar jembatan ini yang hampir roboh ini yang terlepas dari sambungan sekitar 10 meter dan memang sudah terlepas dari sambungan dan menjorok keluar dari sambungannya dan hampir terjatuh ke kolong jembatan. Di mana memang keberadaan atau kondisi pagar pembatas jembatan beton yang sudah hampir roboh ini sangat-sangat membahayakan karena memang di bawah dari atau di kolong jembatan ini banyak warga yang menjalankan aktivitas seperti membuka tempat usaha dan juga beraktivitas biasanya, dan juga memang di bawah kolong jembatan ini merupakan tempat putaran balik yang setiap harinya dilalui pengendara motor maupun mobil dari arah KBN Marunda menuju ke arah Cilincing, Jakarta Utara. Adapun berdasarkan pantauan di lokasi memang selain terlepas dari sambungannya juga ini tampak terlihat sisi-sisi bawah dari pagar jembatan ini tampak bolong sehingga dapat jelas terlihat dari atas jembatan ini untuk melihat ke kolongnya. Dan pihak petugas dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara juga sudah melakukan pengecekan dan juga sudah melakukan upaya pengamanan sementara dengan memasang separator beton untuk menghindari atau menghalau kendaraan-kendaraan yang mengambil sisi atau lajur kanan jalan ketika berada di turunan jalan Akses Marunda ini. Di bawah atau di kolong jembatan ini petugas juga sudah memasang garis pengaman supaya tidak ada lagi warga yang melakukan aktivitasnya di kolong jembatan untuk mengantisipasi tidak terjadinya korban ketika nantinya ada material-material yang dikhawatirkan bisa saja terjatuh dari kerusakan pagar pembatas beton di jembatan Jalan Akses Marunda ini. Adapun Justina dan juga Tribuners, berdasarkan keterangan petugas PPSU Kelurahan Cilincing yang setiap harinya melakukan kegiatan ataupun bertugas di lokasi ini, selain pagar pembatas beton yang mengalami kerusakan baru-baru ini, yang sering menjadi masalah di jembatan Jalan Akses Marunda ini adalah kondisi aspalnya yang sudah sangat sering mengalami kerusakan, berlubang, dan memang sudah diperbaiki namun tetap saja sering mengalami kerusakan. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo, kembali kepada Anda Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama petugas PPSU Kelurahan Cilincing di lokasi Bahrudin. Ini kejadian apa sih ini Pak? Ini tembok pagar Jalan Akses Marunda nih, ya rubuh ini. Ini juga dikhawatirkan takutnya jatuh ke bawah, mengenakan takut kena orang, tapi udah dikasih garis pengaman di bawah supaya jangan ada aktivitas di bawah seperti itu. Ini kejadiannya kapan Bang, robohnya ini Bang? Itu kemarin. Untuk jamnya saya kurang tahu itu jam berapa karena saya lagi aktivitas juga di tanjakan. Oke. Berarti ini sampai kayak kelihatan bolong gitu ya? Iya. Ini di bawah permukiman atau apa Bang? Ini di bawah itu ada semacam mobil-mobil gitu.
di bawah. Jadi dikhawatirkan ini robohnya bisa nimpa warga gitu ya? Betul sekali, betul. Oke, memang ini jalan atau jembatan akses Marunda ini biasa dilintasi kendaraan besar ya, Bang? Iya, betul. Banyak sekali ini. Beban-beban berat itu, mobil-mobil besar itu banyak melintas lewat sini. Oke. Kalau Abang sendiri kerjanya selalu di sini? Iya, betul. Kalau kerusakan seperti ini sering nggak sih, Bang? Untuk kerusakan diantaranya seperti sambungan tengah ini emang sering gitu. Ferdi Sambo mengklaim bahwa CCTV di Duren 3, Jakarta Selatan pada tahun 2016 dibeli atas uang pribadi miliknya, bukan dari iuran warga. Bantahan itu diungkap Ferdi Sambo dalam persidangan lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember 2022. Sebelumnya dalam persidangan Ketua RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Seno Soeharto, dalam berita acara pemeriksaan atau BAP menyebut CCTV di Duren 3 dibeli atas iuran warga. Keterangan dari Seno itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Saksi Seno mengatakan CCTV yang dipasangkan di Komplek Duren 3 sejak tahun 2016 merupakan hasil inisiatif pendanaan swadaya, sehingga CCTV tersebut dikatakan milik warga. Namun Ferdi Sambo memberikan bantahan. Sambo mengatakan keterangan Seno bahwa di tahun 2016 hasil pendanaan swadaya warga itu tak benar. Ia mengaku pendanaan dan pembelian dari dirinya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Sambo mengklaim hal itu telah dibenarkan oleh saksi Marzuki dan Kodir. Selanjutnya dalam persidangan saksi menjelaskan pada 9 Juli saksi tak mengetahui atau menerima laporan penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam BAP ditulis juga pada hari Senin setelah diketahui ada penggantian CCTV melalui berita di media. Saksi menghubungi Satpam yang piket pada tanggal tersebut. Dikatakan JPU pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, Marzuki dan Sapar memberi penjelasan kepada saksi bahwa saat kejadian ada sekira 3-5 orang mengaku sebagai anggota polisi datang ke pos Satpam. Seno menuturkan mereka mengaku mengamankan Komplek Polri Duren 3, namun tak menyebutkan di mana bertugas dan nama mereka, hingga kemudian mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, Saudara Terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih Yang Mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marzuki dan saksi Kodir. Terima kasih. Itu saja. Penumpang Mitsubishi Pajero Sport kedapatan membanting Electronic Data Capture atau EDC di SPBU Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Aksi penumpang mobil membanting EDC yang dipegang petugas SPBU Pertamina tersebut terekam kamera CCTV. Videonya pun tersebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan. Peristiwanya sendiri terjadi pada Senin 26 Desember 2022. Ternyata pelaku bukanlah pemilik mobil tersebut dan hanya meminjam. Terungkap pemilik mobil Pajero adalah anggota DPRD Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Era Joni Kurniawan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari hasil mediasi, pengendara Pajero Sport telah meminta maaf kepada pihak SPBU atas kejadian saat itu. Pemilik Pajero bersedia menanggung kerugian atas kerusakan alat EDC. Diketahui mobil Pajero yang dikendarai pelaku adalah milik anggota DPRD Purbalingga berinisial AY. Namun saat kejadian mobil sedang digunakan oleh sopir dan saudaranya. AY mengaku mobil Pajero tersebut adalah miliknya yang saat itu ia tengah berada di luar kota. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perbuatan tersebut dipicu oleh sikap tak ramah yang dilakukan oleh petugas SPBU dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, pelayanan yang dilakukan oleh petugas SPBU seharusnya lebih ramah kepada masyarakat. Berdasarkan video tersebut, pemilik kendaraan diketahui akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar. Pengawas SPBU Bojong, Awaludin, mengatakan pemilik kendaraan saat itu berniat mengisi BBM Rp200.000 kepada petugas SPBU. Kemudian petugas SPBU menanyakan kepada pemilik kendaraan terkait barcode subsidi My Pertamina. Namun pemilik kendaraan tak mempunyai barcode tersebut. Petugas SPBU mencoba menjelaskan kalau tak ada barcode hanya bisa mengisi 10 liter saja. Akan tetapi karena merasa tak terima, si pemilik kendaraan tiba-tiba langsung kabur dengan melakukan tindakan membanting mesin edisi petugas SPBU. Aksi sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Bima viral di media sosial. Pasalnya mereka nekat menerobos pengawalan hingga mencegat mobil Presiden Joko Widodo saat melakukan perjalanan. Akibat aksi nekatnya itu, salah seorang bahkan hampir tertabrak motor gede yang mengawal Presiden Joko Widodo. Insiden tersebut sempat diabadikan sejumlah warga. Sejumlah kader PDIP Bima menerobos penjagaan dan menghadang mobil Presiden Jokowi. Mengenakan baju merah, mereka kemudian lari menghampiri mobil dengan membawa spanduk PDIP. Bahkan ada salah seorang kader yang hampir tertabrak motor pengawal presiden. Beruntung pengemudi bisa menghindari dengan membelokkan motornya. Aksi kader PDIP ini langsung diikuti sejumlah warga lainnya hingga membuat mobil presiden terhenti. Kendati sempat memicu ketegangan, situasi itu tak berlangsung lama karena sigap direspons aparat TNI, Polri, dan Pas Pampres. Insiden ini terjadi di kawasan Wadubolo, Kota Bima pada Rabu 28 Desember kemarin. Ketua DPC PDIP Kota Bima Ahmad Yadiansyah membenarkan adanya aksi pengadangan mobil presiden oleh kader PDIP. Menurut Ahmad, mereka tak ada niat jahat atau mengganggu Presiden Jokowi. Sebaliknya, para kader justru ingin bersua langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ahmad menambahkan video yang beredar sebenarnya tak menggambarkan secara utuh situasi yang terjadi. Pasalnya Presiden Jokowi sempat memanggil seorang kader PDIP setelah mobilnya diadang. Ia menanyakan langsung aspirasi yang ingin disampaikan kader PDIP di Bima. Namun momen tersebut tak terekam dalam video yang viral. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Itu girl. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung.
Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Universitas Lampung, Profesor Lusmeilia Afriani jadi Rektor baru Unila. Senat Universitas Lampung menetapkan Profesor Lusmeilia Afriani sebagai rektor terpilih periode 2023-2027 pada Rabu 28 Desember 2022. Penetapan melalui rapat senat tertutup yang digelar di ruang sidang utama lantai 2 rektorat ini dilakukan setelah Profesor Lusmeilia unggul dengan perolehan 44 suara dari 71 suara yang berasal dari 46 suara senat dan 25 suara menteri. Sementara dua calon lainnya, yakni Profesor Soeharso berada di posisi kedua dengan perolehan suara 21 dan Profesor Asep Sukohar sebanyak 6 suara. Terpilihnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai rektor jadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Unila akan dipimpin oleh seorang perempuan. Sebagai sosok pemimpin wanita pertama Unila, ia berkomitmen untuk memperbaiki citra Unila di 100 hari kerja pertama sekaligus membesarkan nama kampus di mata masyarakat. Profesor Lucy juga siap mempertahankan posisi Unila di peringkat 9 perguruan tinggi se-Indonesia. Bahkan ia berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak melalui Pusat Penelitian Ibu dan Anak serta hadirnya Satgas PPKS di Universitas Lampung. Profesor Lusmeilia Afriani menjanjikan banyak program anyar setelah dirinya terpilih menjadi rektor baru Universitas Lampung. Alumnus Teknik Sipil Universitas De Caen, Prancis ini merupakan anak sulung dari 6 bersaudara dari pasangan Raziun dan Lensiana. Pada tahun 1988, ia menempuh pendidikan di D3 Teknik Sipil Universitas Lampung. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan S1 Teknik Sipil ITS Surabaya pada tahun 1991, kemudian S2 Teknik Sipil Université de Caen pada 1999 dan S3 Teknik Sipil Université de Nantes pada 2004. Selain menjadi dosen teknik sipil Fakultas Teknik Unila, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Unila 2005-2009 dan Dekan Fakultas Teknik Unila 2009-2013. PJ Warek Bid Kerjasama Unila tahun 2015, Kepala Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Unila 2014-2020, dan terakhir sebagai Ketua LPPM Unila sejak 2020 hingga saat ini. Berita selanjutnya, 6 jam ditutup penyeberangan Merak Bakauheni kembali dibuka. Setelah ditutup selama sekitar 6 jam, akhirnya pelayanan penyeberangan Merak Bakauheni kembali dibuka. Penutupan penyeberangan Merak Bakauheni dikarenakan kondisi cuaca ekstrim pada Rabu 28 Desember 2022 sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun, PT ASDP Indonesia Ferry cabang Merak mengkonfirmasi bahwa penyeberangan Merak Bakauheni sudah kembali normal. Kini, penyeberangan Merak Bakauheni di dermaga reguler sudah dibuka secara bertahap, mulai dari pukul 2 dini hari, lalu pukul 4 dini hari, dan seterusnya. Layanan penyeberangan Merak Bakauheni kembali dibuka pada Kamis 29 Desember 2022 dengan pelayaran perdana kapal ekspres dari Terminal Eksekutif Sosoro Merak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pasca penutupan layanan penyeberangan Merak Bakauheni semalam, terjadi antrian kendaraan yang menunggu masuk ke kapal di pelabuhan Merak dan Bakauheni. Namun antrian kendaraan yang terjadi di jalan arteri sudah mulai terurai setelah layanan dibuka perdana pada pagi ini. Corporate Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry, Selvi Arifin mengatakan, penutupan layanan penyeberangan dilakukan berdasarkan situasi force majeure. Namun, pengguna jasa dapat melakukan penyeberangan pada pagi ini, sedangkan calon penumpang yang memilih refund uangnya akan dikembalikan secara penuh.
Pihaknya bersama dengan regulator mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan agar lebih bijak dalam merencanakan perjalanan dengan kapal feri di tengah cuaca ekstrim saat ini. Selvi mengimbau pengguna jasa agar tetap berhati-hati dan mewaspadai cuaca buruk. Para pengguna jasa juga diminta untuk memastikan stamina dan kendaraan tetap sehat dan prima, serta selalu mematuhi arahan atau imbauan petugas selama berada di pelabuhan dan kapal. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika mengatakan pada Kamis 29 Desember 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah melakukan monitoring. Saat itu kondisi arus kendaraan dan gelombang permukaan laut di dermaga 1 hingga 6 serta eksekutif Pelabuhan Bakauheni kembali normal. Berita selanjutnya, gelombang tinggi truk muatan semen tercebur ke laut di Pelabuhan Merak. ASDP terus mengimbau kepada seluruh pengguna jasa kapal feri, khususnya lintasan tersibuk Merak Bakauheni, agar tetap berhati-hati saat melakukan penyeberangan, mewaspadai cuaca buruk, dan pastikan kondisi stamina dan kendaraan agar tetap sehat dan prima. Dampak gelombang tinggi menyebabkan satu unit truk besar bermuatan semen tercebur di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kejadiannya bermula saat satu unit truk yang berwarna orange akan masuk ke lambung kapal bertuliskan SF. Kemudian saat berada di atas ramdur kapal, truk tidak kuat melaju, akhirnya tertahan. Selama itu pun kapal terus bergoyang dikarenakan gelombang tinggi. Truk itu sebelumnya mengalami patah as roda dan menyangkut di rem door serta truk mengalami ban kempis. Truk lalu menyangkut tak bisa melanjutkan perjalanan masuk ke dalam kapal. Petugas yang mengevakuasi truk kesulitan lantaran cuaca buruk yang melanda kawasan pelabuhan. Ombak yang tinggi membuat evakuasi truk berjalan hingga 2 jam sebelumnya akhirnya tercebur ke laut. Semua stakeholder menyaksikan dan memang tidak ada solusi dan truk sudah melintang disertai dengan posisi yang sudah di bawah rem door. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sang sopir truk sudah terlebih dahulu keluar dari ruang kemudi sebelum proses evakuasi berlangsung. Berita selanjutnya, hindari motor truk tronton muatan sawit terguling. Truk tronton bermuatan 17 ton sawit terguling di Jalan Ruas Punggur pada Kamis 29 Desember 2022. Pengemudi truk tronton muatan biji sawit Aan mengatakan mobilnya terguling tepatnya di Kampung Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sopir truk tronton mengaku hendak mengantarkan biji sawit dari Saputi Banyak, Lampung Tengah menuju Bedeng 29 Kota Metro. Dijelaskannya saat sampai di Totokaton ada kendaraan bermotor berderet melaju hendak mendahului dari arah yang sama. Jarak motor tersebut terlalu menepi hingga membuat kendaraannya terpojok ke pinggir sehingga ia membuang setir ke kiri. Akibatnya niat Aan menghindari singgungan dengan motor berujung separuh ban mobilnya terjebak di bahu jalan dan amblas hingga terguling. Aan kemudian menghubungi rekannya untuk mengirim mobil bantuan pindah muat. Menurutnya dengan kondisi seperti ini selain merepotkan juga menambah biaya. Sementara itu Babin Kamtipmas setempat Dedi mengatakan kondisi lalu lintas pasca mobil terguling tetap lancar. Pengemudi sudah menghubungi tenaga mobil bantuan dan melakukan pindah muat sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu beberapa personil Polsek Punggur juga membantu untuk melancarkan arus lalu lintas selama proses pindah muat tersebut. Dirinya mengatakan ruas jalan Punggur Metro baru selesai diperbaiki dengan konstruksi cor yang dimulai sekitar bulan Agustus lalu. Untuk badan jalan sudah sempurna diperbaiki, namun untuk bahu jalan masih tahap penimbunan dengan tanah. Dari konstruksi tanah tersebut terlihat masih lunak dan belum mampu menahan beban mobil muatan. Pihaknya mengimbau demi keamanan bersama dimohon pengendara tetap berhati-hati dan atur kecepatan. Berita selanjutnya, cekcok rebutan lapak jualan singkong, satu warga meninggal dunia. Gara-gara cekcok berebut lapak jualan singkong, satu warga Lampung Timur berinisial AN tewas ditusuk sesama penjual.
Selain AN, adik korban SP juga mengalami luka sayatan di bagian lengan tangan kanannya akibat cekcok berebut lapak jualan singkong di Lampung Timur. Peristiwa cekcok lapak singkong yang berakhir dengan meninggalnya satu orang tersebut terjadi di Pasar Semarang Baru, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu 28 Desember 2022 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui berinisial SR yang berusia 35 tahun, merupakan petani asal Dusun Lebak Danau, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Saat diwawancarai di Satreskrim Polres Lampung Timur, SR mengakui perbuatannya. Ia mengungkapkan kejadian bermula dari perebutan lapak jualan singkong di Pasar Semarang Baru, Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti. Ia mengatakan lapak miliknya bersampingan dengan lapak milik korban. Akibat hal tersebut, lalu korban marah lantaran pelaku berjualan di samping lapaknya. Kemudian setelah pelanggan korban pergi, SR mengaku jika ia dirangkul oleh korban AN. Lalu sang adik korban yakni SP naik ke lapak milik pelaku. Setelah itu sang adik langsung memegangi pelaku yang telah melukai sang kakak. Kemudian pelaku mengaku langsung berlari dan menyerahkan diri ke Polsek Pasir Sakti. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing saat dikonfirmasi mengungkapkan korban AN meninggal setelah dilarikan ke klinik terdekat. Pihaknya juga langsung membawa pelaku ke Mapolres Lampung Timur guna menghindari perselisihan antara keluarga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti. Berita selanjutnya, sambut HUT ke-21, Electronic City MBK berikan promo undian berhadiah. Electronic City Mall Bumi Kedaton atau MBK di Bandar Lampung, Lampung menggulirkan promo yang berlaku hingga 7 Januari 2023. Store Manager Electronic City Mall Bumi Kedaton, Dona Irawan mengatakan, promo ini diberikan untuk menyambut ulang tahun Electronic City yang ke-21. Promo ini bertajuk 21st Anniversary Light Up Your Moment. Promo ini adalah promo undian berhadiah yang akan diundi pada tanggal 21 Januari 2023 mendatang. Hadiah yang disediakan dalam undian berhadiah ini adalah 1 unit mobil listrik, 2 unit motor listrik, 2 unit sepeda, logam mulia, iPhone 14, produk elektronik, dan produk furniture. Adapun yang akan diundi dalam undian berhadiah ini adalah stamp gold. Cara mendapatkan stamp gold dengan transaksi minimal 5 juta rupiah net invoice dan melakukan scan QR code di aplikasi eci.id. Stamp gold juga bisa didapatkan dengan menukarkan 20 stamp silver. Cara mendapatkan stamp silver yakni dengan transaksi minimal senilai 2,1 juta rupiah net invoice dan melakukan scan QR code di aplikasi eci.id. Irawan menjelaskan produk yang dijual di Electronic City Mall Bumi Kedaton seperti LED TV, kulkas, mesin cuci, AC, sound kamera, laptop, handphone, printer, serta berbagai aksesoris. Produk bisa dibeli secara tunai maupun kredit dan untuk pembelian secara kredit bisa melalui kartu kredit berbagai bank dengan cicilan 0% atau bisa juga melalui Megazip, Kredit Plus, Home Credit Indonesia, Kredivo, dan Indodana dengan bunga cicilan ringan. Electronic City Mall Bumi Kedaton sendiri buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.